permasalahan. Kalau tidak ada, kita memberikan jawaban hari ini, kita pertanyakan ke panitia yang pas untuk memberikan penjelasan. Dan tentunya anak-anakku semua, siswa SMP Negeri 7 Bandung dan SMPN Negeri 44 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat, kodrat, dan iradatnya pada hari ini kita bisa melaksanakan acara ini dalam keadaan sehat, Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan, Bapak Ibu, saya berada posisi di rumah menggunakan masker karena di rumah ada yang terpapar, Bapak Ibu, dan baru ketahuan tadi sore. Tapi saya sendiri sehat, jadi jangan khawatir guru-guru SMP 44 dan SMPN 7 yang kemarin ketemu dengan saya langsung dites, Bapak Ibu, dan langsung saya umumkan. Tapi minta izin, mungkin beberapa saat ke depan saya akan melaksanakan WFH seperti apa yang diminta oleh pemerintah dalam hal-hal yang seperti itu. Bapak Ibu, mudah-mudahan sadayana sehat, daya kakirangan nanaon, dan dilancarkan mengenai PPDB-nya ya yang akan kita laksanakan di waktu-waktu yang akan datang. Perkenalkan, nama saya Lukman, Bapak Ibu, lengkapnya Lukman Surya Saputra. Sejak 20 Januari 2020 saya menjadi Kepala SMP Negeri 7 Bandung. Belum lama, Bapak Ibu, dan sejak 17 Mei juga belum sangat, masih baru 1 minggu lebih lah. Saya diminta menjadi PLT di SMP Negeri 44 Bandung. Saya meminta keikhlasan dari manajemen 7 dan SMP 44. Yuk kegiatan informasi ini mah digabungkan saja. Toh yang penting efektivitas dan informasi tersampaikan. Sekali lagi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan nanti pertanyaannya dilayangkan kepada panitia, Bapak Ibu orang tua siswa ya, kalau ada pertanyaan silahkan layangkan ke panitia. Dan kalau yang berkaitan dengan kelengkapan, saya akan berusaha sangat kalau dibutuhkan, Bapak Ibu, misalnya surat keterangan dan sebagainya. Pak Oli, Pak Hendar, Pak Nandang, Bu Ratna, titip segala keperluan untuk PPDB yang membutuhkan dukungan dari sekolah harus cepat ya, harus cepat dikerjakan dan harus lengkap juga ya, tentunya harus lengkap juga. Nah, ini saya titipkan Bapak Ibu, dan hari ini terima kasih 158 orang sudah bergabung, dan mudah-mudahan Bapak Ibu akan terus banyak yang bergabung karena secara hitungan matematika mah guru orang tua 7 hampir ada 300 dan SMP 44 300 ya, ada hampir 600. Mungkin mudah-mudahan karena faktor kesibukan, tapi mudah-mudahan nanti ada yang bergabung. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, informasi tentang PPDB sudah banyak di media sosial, di YouTube dan sebagainya. Silahkan Bapak Ibu dalami, cermati, jangan sampai ketika pendaftaran kita terlewat ya, syaratnya kurang gara-gara sesuatu infonya yang kita tidak lengkap. Dan terakhir Bapak Ibu, saya doakan putra-putri Bapak Ibu sadayana sehat, Bapak Ibunya juga sehat ya, semuanya sehat dan dilancarkan untuk masuk ke sekolah yang diinginkan. Ya, adalah sebuah kebanggaan yang sangat dan luar biasa apabila kami mendengar dan menyaksikan bila putra-putri kami diterima di sekolah-sekolah yang diinginkan. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan ada halangan berarti untuk putra Bapak Ibu semua, dan insya Allah akan lancar ngaguluyur. Mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai di sekolah-sekolah amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, turun nuhun Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf. Sehat Bapak Ibu semua ya. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan seizin dari Bapak Ibu semuanya, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih. Kalau dia Mangga Koli hatur nuhun. Suruh ini belum tidur. Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan ya. Mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah beserta keluarga kita semua sehat walafiat ya semuanya. Ada dalam ridho Allah sehingga bisa beraktivitas menyelenggarakan menunaikan tugas baik di SMP 7 maupun di SMP 44. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Hendar Sarip, SPD MPD. Beliau adalah Wakasek Kesiswaan sekaligus sebagai Ketua Panitia PPDB ke SMA, ke SMK, SMP Negeri Bandung. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu pengawas SMA, Ibu Suci Suciati, Mandiri Sari MPD yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMP 7 dan SMP 44 yang kebetulan pada saat ini memegang 2 sekolah, dipercaya oleh Dinas Kota Bandung untuk memegang 2 sekolah. Kemudian Ibu Komite SMP 7 dan SMP 4 yang saya hormati, para wakil kepala sekolah baik SMP 7 atau SMP 44 yang saya hormati, juga saya tidak lupa kepada orang tua semua, baik orang tua SMP 7 atau SMP 44 yang kebetulan pada hari ini kita ada sosialisasi tentang PPDB ke SMA. Ibu Bapak, ini adalah merupakan program sekolah SMP 7 dan SMP 44 untuk salah satunya akan PPDB ke SMA, walaupun sebenarnya ini sudah banyak di medsos dan kemungkinan Ibu dan Bapak sudah tahu tentang tata cara masuk di SMA. Namun tidak salahnya mungkin kami karena merupakan salah satu program, tidak salah dari SMP 7 atau SMP 44 menggambarkan lagi, memaparkan lagi agar nanti Ibu dan Bapak tidak salah pilih, tidak salah untuk mendaftarkan siswa dan siswinya. Baik Ibu dan Bapak, langsung saja kepada materi yaitu PPDB, dan nanti mungkin akan ditambahkan oleh teman saya di sini, ada Pak Oli, ada Ibu Ratna, ada Bapak Nanang, kemudian mungkin nanti narasumber yang utama sambil nunggu dari SMA 20. Ibu Bapak, untuk tahun sekarang temanya adalah sekolah di mana saja. Artinya kita mau nyekolahkan dimanapun sama. Tapi jangan salah pilih, karena kita kena ku aturan zonasi, ya, kena ku aturan yang lainnya lagi. Jadi jangan salah, walaupun masih sekolah di mana saja, tapi tentunya kita harus memikirkan bagaimana teknik yang paling benar untuk memasukkan siswa ke SMA-nya yang Bapak 7 atau Ibu 7. Benar, Bari? Ya, lanjut. Berikut ini adalah surat edaran. Surat edarannya, Ibu, Bapak, saya rasa ini kurang penting ya. Jadi ada surat edaran dari Mendikbud nomor 1 tahun sekian tentang itu. Kemudian surat edaran nomor 4, ada surat edaran nomor 1 tahun 2021. Kemudian ada surat edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2021 dan ada peraturan Gubernur Jawa Barat. Nah, nanti mungkin yang akan lebih banyak kita bahas yaitu nomor 6 peraturan Gubernur Jawa Barat. Berikut Pak Ari. Nah, ini pelaksanaan PPDB di Provinsi Jawa Barat. Kita harus objektif, kemudian akuntabel dan transparan. Lanjut Pak. Kita lebih ke teknik saja nanti. Nah, ini sudah masuk kepada persyaratan, Ibu dan Bapak. Persyaratan yang pertama adalah surat keterangan dari sekolah atau ijazah. Ya, saya rasa ijazah belum keluar nanti Ibu Bapak pada waktunya tanggal 7. Jadi Ibu Bapak nanti
akan memperoleh surat keterangan kelulusan dari sekolah masing-masing, baik dari SMP 7 maupun dari SMP 44. Jadi kalau belum ada ijazahnya, maka yang dipergunakan adalah surat keterangan kelulusan. Tentunya ini akan dikeluarkan oleh SMP masing-masing ya. Nah, kalau kita SMP 7 dan SMP 44. Kan masih ada yang bertanya, Pak, surat keterangan kelulusan itu dari mana? Nah, jawabannya ini. Surat keterangan kelulusan itu akan dikeluarkan oleh sekolah masing-masing. Artinya SMP 7 dan SMP 44. Kemudian akta kelahiran. Ini jelas akta kelahiran nanti aslinya di-upload ya Bu ya. Kemudian kartu keluarga minimal 1 tahun. Plus KTP Bu ya. Jadi yang kurang 1 tahun itu tidak berlaku. Yang berlaku yang sudah 1 tahun. Kemudian buku rapor semester 1 sampai dengan 5. Ini dari mana? Ini juga dari sekolah. Sudah disiapkan oleh SMP 7, SMP 44 sudah disiapkan. Silakan nanti berkoordinasi dengan bagian kurikulum. Kemudian surat tanggung jawab mutlak orang tua. Nah, ini banyak dipertanyakan, Bu. Ini linknya ada, jadi Ibu Bapak tinggal nge-download, kemudian di-print dan diisi. Tetapi kalau linknya belum menemukan, Ibu Bapak silakan mengambil ke sekolah yang dituju. Misalkan mau daftar ke SMA 20 atau mau daftar ke SMA 2, SMA 3, maka Ibu dan Bapak silakan mengambil ke sekolah tersebut. Itu ya, jadi sudah disediakan di sekolah tersebut. Tapi lebih entengnya lagi, nanti mungkin linknya saya juga belum menemukan. Nanti kalau sudah ada di PPDB, saya akan share ke wali kelasnya masing-masing dan untuk diteruskan kepada Ibu dan Bapak. Itu untuk surat tanggung jawab mutlak. Kemudian itu yang umum ya Bu ya. Kemudian ada yang khusus. Ini yang khusus, kartu program penanganan kemiskinan atau terdaftar pada DTKS, Densos ya. Bagi jalur afirmasi. Jadi salah satunya itu. Jadi nanti akan nge-link Bu dari Densos itu ketika dibuka anak Ibu, kebetulan masuk di jalur itu, maka akan nge-link. Tetapi ada pertanyaan, kemarin banyak pertanyaan. Pak, ketika dibuka anak saya, di link Densos itu tidak terdaftar. Belum terdaftar. Nah, saya tanya kembali kan, kalau Ibu dulu masuk ke SMP 7 jalur apa? Jalur afirmasi. Nah, coba dibawa dulu Ibu syarat-syarat yang pada waktu masuk ke SMP 7. Yang ada bawa baik itu KIS atau surat keterangan RT, RW, dan kelurahan. Itu saja yang dibawa. Langsung nanti ditanyakan kepada panitia SMA. Selanjutnya surat keterangan domisili dari RT atau RW bagi afirmasi korban bencana alam atau sosial. Termasuk juga yang COVID sekarang Bu ya. Jadi yang COVID, orang kesehatan ditugaskan untuk menangani COVID di daerah tertentu, maka orang ini harus dilayani. Termasuk penggali kubur, termasuk mereka yang supir ambulan. Itu silakan bisa masuk kepada sekolah yang terdekat di tempat domisilinya. Kemudian yang bencana alam, kebetulan banjir misalkan Bu ya, maka pindah ke daerah tertentu, maka Ibu yang daftar itu di daerah yang sekarang tinggal. Dan ini dilengkapi oleh keterangan dari RT dan RW. Jadi Ibu lapor dulu ke RT ke RW bahwa saya ini adalah petugas COVID, sekarang ditempatkan di daerah A. Maka Ibu silakan untuk mendapatkan surat tersebut. Selanjutnya Ibu dan Bapak, surat tugas orang tua bagi jalur perpindahan. Ini maksimalnya 3 tahun. Jadi kalau lebih dari 3 tahun, maka ini tidak layak ya. Jadi harus kurang 3 tahun. Jadi kalau pindahnya, saumpama pindahnya sudah lebih dari 3 tahun, maka surat tersebut tidak berlaku. Kemudian sama juga untuk anak guru ya. Selanjutnya piagam dan dokumentasi. Nah, sehubungan sekarang itu kita sudah hampir 2 tahun tidak ada kegiatan event-event baik itu O2SN atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya kejuaraan, hampir langka Bu. Maka diterangkan di sini untuk piagam tersebut, untuk sertifikat tersebut adalah maksimal 3 tahun. Jadi atas 4 tahun mah tidak berlaku. Dan minimalnya 6 bulan. Jadi kalau sudah 6 bulan berlaku. Lanjut Pak Ari. Ibu Bapak kalau ada pertanyaan nanti ya disilakan di chat di chat room. Nanti teman-teman
yang ada di SMP 7 akan membantu menjawab. Kemudian untuk kakak, ibu bapak, kalau kakak, ibu dan bapak itu ternyata baru 6 bulan karena ada yang melahirkan anggota baru sehingga anak tersebut masuk di daftar kakak yang baru. Atau ada yang menikah sehingga dibawa suaminya. Atau ada yang meninggal sehingga si kakaknya itu baru. Maka ini berlaku dengan harus lapor dulu ke RT dan RW dan dilampirkan kakak yang terdahulu, ya. Jadi gini kan Bu, Ibu kakak di situ itu sudah 5 tahun atau 4 tahun, tetapi pada tahun ini misalkan jadi baru 6 bulan karena ada anggota yang baru atau ada yang meninggal dunia atau ada yang menikah sehingga si kakaknya baru. Padahal ibu teh sudah lama di situ, bapak teh sudah lama di situ. Nah artinya itu tetap berlaku. Tetapi ibu harus lapor kepada RT dan RW, kemudian melampirkan surat kakak yang terdahulu. Lanjut Pak. Nah ini untuk jalur PPDB SMA dan kuotanya. Jalur zonasi 50%, kemudian afirmasi 20%, terbagi 2, afirmasi KETM dan disabilitas 15%, kemudian pemilihan orang tua dan anak guru 5%, kemudian prestasi 25%, ngambil dari nilai rapot dan kejuaraan akademis dan non-akademis. Untuk nilai rapot, ini nilai sudah diupload semua, jadi kita tidak susah untuk menghitung lagi karena sudah pakai sistem. Jadi nanti akan keluar yang kita cari itu nilai S-nya di rumus, jadi akan ketahuan, akan segitu. Itu memang sistem yang mengatur. Kemudian kejuaraan akademik. Nah, yang kejuaraan akademik itu beda dengan nilai rapot. Kalau kejuaraan akademik itu Ibu Bapak seperti Olimpiade IPA, Olimpiade Matematika. Nah, itu adalah kejuaraan akademik. Kemudian yang non akademik, yang di luar akademik, contohnya seni atau olahraga. Nah, itu masuk kepada jalur non akademik yang kuotanya 25%. Nah, Ibu dan Bapak, saya jelaskan. Kalau tahun kemarin SMA tersebut punya unggulan jalur prestasi, terutama prestasi yang non akademik. SMA 20 mah misalkan hanya menerima cabang ini saja. SMA 3 mah hanya menerima jalur ini saja. Nah, untuk tahun ini tidak seperti itu. Tahun ini semua jalur non akademik yang ada sertifikatnya, yang juara 1, juara 2, juara 3 dimulai dari tingkat kota, provinsi dan Jawa Barat sampai internasional itu akan diterima. Bahkan yang hafal hafiz Quran itu 30 juz akan insya Allah akan diterima katanya dari SMA 20 seperti itu. Kalau yang SMA 3, 5 saya kurang tahu. Kemudian nanti untuk pembagian presentasinya, untuk prestasi ini akan dibaginya oleh sekolah masing-masing. Misalkan untuk kejuaraan akademik mah yang 25% hanya sekian persen. Itu mah wewenang dari sekolah tersebut. Yang non akademiknya sekian persen, nilai rapotnya sekian persen. Itu mah dilimpahkan kepada SMA yang bersangkutan. Lanjut Pak. Nah ini KTM dan disabilitas 15%, kemudian kondisi tertentunya 5%. Lanjut Pak, masih sama dengan yang tadi. Ini juga masih sama dengan yang tadi ya, afirmasi 20%. Nah ini kuota dalam bentuk gambar Bu ya, kalau digambar ditabulasi seperti ini, gitu ya. Jadi masih tetap yang sama, hanya bedanya dengan SMK itu 60% itu adalah nilai rapot ya Pak ya, yang 60% untuk SMK. Kalau dari SMA itu yang banyak itu adalah zonasi 50%. Yang sisanya terbagi menjadi 3 bagian, 20%, 25% dan 5% yang tadi saya sebutkan. Lanjut Pak. Ini alhamdulillah SMP 44 sudah dibagi akun Ibu ya Pak. Sudah dibagi akun, SMP 7 pun sudah dibagi akun. Silakan akunnya dibuka, di situ akan tertera semua data-data siswa tersebut. Kemudian ada pertanyaan Ibu Bapak, supaya mungkin pertanyaannya ini salah satu pertanyaan tapi yang lain juga sama pertanyaan seperti itu, saya akan jawab. Pak, bagaimana kalau ketika diklik akun alamat rumah sama kartu kakak tidak sesuai?
Nah, kalau menurut saya Ibu itu tidak apa-apa karena akun itu tidak menjadi salah satu syarat untuk masuk ke SMA. Jadi yang penting itu kakaknya yang harus benar alamat itu, karena nanti pengecekan Google Map itu akan ke kakak, bukan ke akun. Jadi nggak masalah, itu tetap masih bisa berjalan seperti itu. Kemudian nanti ini tanggal 17.30 upload nilai rapor. Terus Pak Adi nanti ada yang lebih jelas lagi ini gambarnya. Nah, ini pendaftaran Ibu Bapak perlu saya jelaskan. Untuk yang daring, yang online itu dimulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Jadi dibuka untuk daring pendaftaran ini mulai tanggal jam 8 sampai dengan jam 8 malam, 8 pagi ya. Kemudian untuk yang luring, yang datang ke sekolah itu jam 8 hanya sampai dengan jam 2 siang, jam 14. Ibu Bapak perlu saya jelaskan, bila Ibu Bapak merasa kesulitan, baik itu kesulitan masalah wifi-nya, jaringannya, perangkatnya, silakan Ibu Bapak datang ke SMP 7 atau ke SMP 44 atau ke sekolah yang dituju. SMA 20 akan melayani, SMA 3, SMA 5, SMA manapun akan melayani. Jikalau Ibu dan Bapak kesulitan untuk mendaftar. Jadi silakan secara luring ya, dibawa berkasnya, syarat-syaratnya yang tadi dibawa, dan nanti akan dibantu untuk mengupload data tersebut. Paham ya Bu ya? Jadi kalau saya ulangi, karena masih banyak yang bertanya-tanya, Pak saya emang nggak ada ini, nggak ada ini. Nah, Ibu dan Bapak lebih baik nanti pada waktunya datang ke sekolah asal atau ke sekolah yang dituju. Next slide. Ini yang pendaftaran Bu ya. Ibu Bapak pasti sudah tahu, saya ulas lagi, ada sedikit perbedaan dengan Zoom pada waktu yang pertama. Kalau Zoom yang pertama itu, tahap kedua itu tanggal 24, sekarang sudah ganti, tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli. Kemudian tahap pertamanya adalah tanggal 7 Juni sampai dengan 11 Juni. Ya, untuk SMA jalur afirmasi, jalur pemindahan tugas, kemudian jalur prestasi, nilai rapot dan kejuaraan. Kemudian tanggal 25 sampai dengan tanggal 1 Juli ini yang murni zonasi, yang tidak akan melihat apapun, tidak akan melihat nilai Bu ya. Yang dilihat hanya jarak saja. Tentunya yang terdekat nanti yang akan masuk di situ. Ibu dan Bapak, ya nggak apa-apa Pak Ari. Ini, nah jika tidak lolos tahap 1, Ibu Bapak, banyak yang bertanya Pak, kumaha lamun amin teu lulus di tahap 1. Nah, di sini ada keterangan jika tidak lolos di tahap 1 dapat mendaftar di tahap kedua. Jika diterima di tahap 1, tidak mengundurkan diri saat daftar ulang, sistem akan mengunci. Jadi upami Ibu tos lebet di tahap 1, terus Ibu tidak mengundurkan diri, maka ketika Ibu daftar lagi di tahap kedua itu akan ditolak oleh sistem karena Ibu sudah masuk di tahap 1. Kecuali kalau ada pengunduran diri, itu ya, kecuali kalau ada pengunduran diri. Makanya Ibu Bapak pastikan dari sekarang bulatkan hati Bapak, hati anak Bapak, sekolah mau kemana, jangan sampai tos lulus itu diambil, gitu ya. Jadi saya tolong kepada Bapak Ibu baik orang tua siswa SMP 7 atau 44 bulatkan dari sekarang jalur mana yang akan dipakai. Kalau menurut saya mah kan kalaupun tidak lolos di jalur tahap 1 kan bisa lagi daftar di tahap 2. Kenapa tidak ikutan saja di tahap 1? Baik itu jalur prestasi, anak guru, perpindahan atau kejuaraan yang lain. Nilai rapot juga coba-coba saja aja dulu Bu. Barangkali ada miliknya bisa masuk di situ. Hanya dengan ketentuan tidak boleh nanti mengundurkan diri setelah Ibu masuk di tahap 1. Ya, tidak boleh tidak diambil. Kalaupun Ibu mau daftar lagi di tahap kedua, Ibu harus mengundurkan diri dulu dari kelulusan pada tahap 1. Itu ya Bu ya. Lanjut Pak. Ini masih sama Ibu Bapak, tanggal 7 sampai tanggal 11 Juni pendaftaran. Online mandiri, sekolah asal atau sekolah tujuan yang tadi saya sudah gambarkan. Jadi boleh di SMP 7, di SMP 44 atau sekolah yang dituju. Kemudian pada tanggal 14-16 itu verifikasi data siswa. Tentunya oleh SMA Bu ya.
Selanjutnya tanggal 17 Juni rapat Dewan Guru Penetapan sekolah yang dituju. Kemudian 18 Juni koordinasi Satdik dan Kadisdik, dan tanggal 21 Juni adalah pengumuman. Nah, Ibu dan Bapak, jikalau sudah Ibu lulus dan Ibu yakin akan sekolah di SMA tersebut, maka tanggal 22 sampai tanggal 24 itu adalah daftar ulang. Ibu wajib harus daftar ulang di sini ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu dan Bapak, jika tidak lolos sama ada keterangan di sini, jika tidak lolos di tahap ke-1 maka Ibu bisa mendaftar lagi di tahap kedua. Narasumber yang dari SMA sudah datang, tapi kami akan melanjutkan sedikit dan nanti Ibu dan Bapak bisa bertanya langsung kepada Ibu Suci. Lanjut, Pak. Ibu update terus duduk dia. Enggak satu ruang berada di tempat. Ya, aku lagi punya. Ibu dan Bapak kebetulan udah ada narasumber dari SMA 20. Adapun yang tadi saya jelaskan, kalau belum mengerti, silakan Ibu chat room ya, bertanya, dan tim kami sudah mencatat pertanyaan-pertanyaan Ibu dan Bapak. Insya Allah nanti kita akan jawab bersama-sama. Nah, untuk selanjutnya kami sampai sini dulu karena sudah ada Ibu Suci, dan dipersilakan untuk Ibu mungkin melanjutkan dulu aja Bu ya, melanjutkan. Demikian mungkin Ibu dan Bapak ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, mohon maaf, ini ada persalahan. Ini jadwal, kebetulan saya pun lari-lari tadi dari SMA PGII, kebetulan ada sama dari kementerian. Mohon kita lanjut saja mungkin ya Ibu dan Bapak. Tadi Pak Hendar sudah menjelaskan dari awal tentang tahap 1 ya. Nah, saya tidak akan dulu ini menjelaskan ke tahap 2 sebentar. Tadi dijelaskan di dalam tahap 1 tanggal 7 sampai tanggal 11 kita akan melaksanakan PPDB di awal untuk jalur afirmasi, untuk jalur perpindahan orang tua, anak guru, dan hal tertentu. Kemudian jalur prestasi, di mana jalur prestasi itu pun dibagi 2. Ada jalur prestasi akademik dan jalur prestasi non-akademik. Nah, di mana untuk afirmasi ini pengambilan dari ininya 20% ya. 20% dari jumlah seluruh penerimaan rombel sekolah di salah satu satuan pendidikan. Kalau misalkan SMA itu Bu, ada yang 32 siswa per kelas, ada yang 34, ada yang 36. Nah, nanti Ibu tinggal melihat. Kemarin salah satu contoh di sekolah SMA Negeri 20 yang termasuk di dalam zonasi Bandung Wetan, itu di SMA 20 satu rombongan kelasnya hanya 32 siswa. 32 siswa, kalau misalkan 10 rombel berarti 320. Kita tinggal menghitung seperti itu. 320 dari afirmasinya kita akan lihat di sana 20%. Berapa? Dari 320 kali 20%. Nah, itu untuk jalur afirmasi atau KPM-nya. Nah, yang 5%-nya untuk jalur perpindahan orang tua, untuk anak guru, dan untuk hal-hal zona tertentu. Nah, saya jelaskan kalau untuk perpindahan orang tua di sana sudah jelas sekali.
perpindahan orang tua itu, misalkan ibu bapaknya yang bekerja biasanya di Bandung sudah setahun atau 2 tahun, maksimal 3 tahun, tetapi putra-putrinya belum diikut sertakan pindah ke Bandung. Nah, itu bisa digunakan satu SKEP, yaitu surat keputusan mutasi orang tua. Itu sudah jelas, karena itu tidak bisa direkayasa ya. Nah, adapun ini biasanya yang menjadikan gagal paham biasanya itu tentang kakak. Nah, di sini saya menjelaskan juga, kalau yang perpindahan orang tua, misalkan kakaknya masih memakai yang dari tempat tinggal lama, misalkan, itu tidak jadi masalah. Yang penting, SKEP penunjukan atau kejelasan identitas orang tua yang dipindahkan ke daerah asal, misalnya dari Jakarta ke Bandung. Nah, dipindahkan ke Bandung, SK-nya sudah ada kan biasanya itu kalau surat penugasannya. Nah, itu maksimal ibu bapak sudah 3 tahun atau baru setahun, 2 tahun, dan maksimal 3 tahun. Itu bisa digunakan untuk jalur perpindahan orang tua. Nah, kemudian begitupun anak guru. Anak guru pun sama, kita memakai ada khusus jalurnya memakai KP4 gitu ya di Dinas Pendidikan. Itu kalau orang-orang Dinas Pendidikan sudah paham seperti apa untuk persyaratan anak guru. Kemudian untuk hal-hal tertentu, nah seperti apa itu yang hal-hal tertentu yang 5%-nya itu kan 3 ya. Perpindahan, kemudian anak guru, dan hal tertentu itu. Kalau dulu ibu bapak mungkin pernah mendengar untuk tim medis, untuk kesehatan. Nah, sekarang memang mungkin bisa masih digunakan tim medis kesehatan, tetapi sekarang variannya lebih banyak gitu ya Bu ya. Variannya lebih banyak. Kesehatan itu satu, sudah jelas kalau anak-anak dari kesehatan, tetapi diutamakan sebagai tim gugus tugas COVID yang menangani gugus COVID, misalkan satu petugas tim gugus COVID di tingkat kota, di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, bahkan sekarang variannya ditambah Bu, untuk supir ambulan, untuk penggali kubur. Nah, itu di sana penggali kubur itu dimasukkan. Hanya mungkin walaupun sekarang variannya ditambah, perpindahan pun ada, tetap arahannya kita berpedoman kepada aturan. Kenapa? Karena untuk perpindahan itu hanya 5%. Ada 3 varian itu ya, perpindahan orang tua, anak guru, sama hal tertentu itu hanya 5%. Nah, kita akan melihat nanti tetap jarak yang dilihat, kemudian di akhir kuota sekolah. Karena kita tinggal menghitung saja Bu, hanya berapa ya, misalnya kalau dari sekolah seperti contoh tadi yang saya contohkan dari SMA 20 misalnya hanya 18 itu dibagi 3 kelompok gitu. Jadi bisa mau diratakan tiap ini 6 orang, mangga. Nah, itu bagaimana kebijakan sekolah. Jadi di sana Ibu paham, bukan berarti kalau jalur perpindahan atau jalur anak guru ataupun jalur tertentu seenaknya brok-brok masuk, tidak. Tetap kita punya rambu-rambunya disesuaikan dengan kuota sekolah yang dituju. Karena tetap lihat jarak di akhir. Kalau misalnya di akhir jarak kuotanya misalnya 6 orang, sedangkan yang daftar ada 8 atau 9, kita akan lihat 1 dari jaraknya, kedua dari usia, dan ketiganya kuota. Kan biasanya misalnya contoh 6 tadi kata Pak Oli, misalnya contohnya misalnya 66 gitu ya. Contohnya 66, tetapi yang daftar 8. Nah, yang 2 ini yang 2 kita ada 8, kita dilihat di akhir. Yang di antara 6, 7, 8 kita lihat. Di antara 3 ini usianya patuh paling tua, jaraknya juga yang dekat. Nah, itu akan dilihat di sana. Gitu ya, Ibu dan Bapak. Jadi biar tidak gagal paham gitu. Kemudian itu untuk tahap. Kemudian tahap kedua mulai pendaftaran untuk yang zonasi gitu kan.
Yang zonasi itu tanggal, oh ini tanggalnya udah ya, tadi Pak ini sudah jelaskan ya, Bapak itu sudah menjelaskan. Nah, sekarang itu udah jalur tahap pertama, tanggalnya tadi sudah mungkin tinggal tanggal saja, tapi itu yang penting Ibu Bapak tahu bahwa tahap 1 itu untuk siapa saja. Boleh nanti kita tanya jawab ya. Kemudian yang tahap kedua, Ibu Bapak, kalau di tahap pertama yang tadi afirmasi, yang tadi anak guru, yang tadi perpindahan orang tua dan hal-hal tertentu itu tidak lolos ternyata Bu, prestasi juga tidak lolos tahap ke-1. Nah, putra-putra Ibu Bapak bisa mengikuti di tahap kedua. Ini kita akan lihat ini di tahap kedua ya, Ibu dan Bapak. Di tahap kedua yaitu kita lihat ini pokokkan dulu di zonasi SMA aja tadi. Nah, kita pokokkan dulu di jenjang SMA. Nah, di pihak zonasi. Nah, nanti yang tahap 1 tidak diterima dari yang tadi afirmasi yang saya sebutkan KTM ataupun perpindahan bisa mengikuti di tahap 2 yaitu melalui zonasi. Nah, ini Ibu Bapak. Di tahap kedua hanya ada jalur zonasi saja ya. Ada jalur zonasi saja. Berapa Bu? Berapa? Nah, ini jalur zonasi akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli. Nah, untuk persyaratannya seperti biasa tanda kelulusan kalau belum ada ijazah, kemudian kakak ya, kemudian rapot 1 sampai 5. Kemudian nanti ada lagi ya, saya lupa ya. Ranking biasanya itu ranking. Nanti di ranking dari raport nilai semester 1 sampai semester 5. Nah, ini nanti ada dipaparkan ya, ditayangkan Ibu Bapak. Nah, ini perlu diingat saja 25 Juni sampai 1 Juli pendaftaran. Boleh mau online mandiri karena tinggal membuka nanti ada web linknya, atau langsung menuju ke sekolah tujuan, luring berarti ya. Kalau sekolah membawa sekolah tujuan Ibu Bapak membuka luring pendaftarannya. Nah, ini di tanggal 25 ini tahap kedua untuk zonasi. Kemudian pada saat setelah selesai pendaftaran sampai dengan 1 Juli kita akan melaksanakan sekolah tujuan itu adalah memverifikasi data siswa. Pada tanggal berapa verifikasinya? Yaitu tanggal 2, tanggal 5, dan tanggal 6 Juli. Ini akan diverifikasi data dari pendaftar yang masuk di tanggal 25 Juni sampai Juli. Bu, ini verifikasinya oleh siapa? Nanti ini verifikasinya oleh sistem dan juga oleh operator sekolah di sini. Kita kerjasama gini ya, jadi tidak hanya sekolah saja, tidak hanya dinas saja. Ini kita web kita link langsung ini kita ya akan dilihat. Nah, ini Ibu Bapak harus perlu dipahami. Nah, setelah verifikasi apa Bu yang akan dilakukan? Setelah verifikasi baru ada penyeleksian pengolahan nilai. Jadi nanti Ibu Bapak dari semester 1 sampai 5, ini kan data nih masuk semua, ada berapa yang daftar. Misalnya di SMA 20 yang tadi saya contohkan, misalnya daftarnya ada 1.500 atau 1.700 gitu ya. Yang daftar nanti di sini di verifikasi data, baru ke sini di tanggal 7 kita akan pengolahannya. Di mana? Ini dari raport semester 1 sampai 5 dan ranking penghitungan, yaitu nanti penghitungannya melalui penghitungan rumus kalibrasi. Nah, ini kita tanggal 7. Nah, setelah tanggal 7 Juli di sini kita dipercepat sehari tanggal 8 sudah ada penetapan hasil PPDB. Mohon. Ya. Kita setelah tanggal 7 Juli kita langsung sehari kemudian penetapan hasil penerimaan peserta didik baru.
Dan ini hasil dari koordinasi satuan pendidikan dan dinas pendidikan melalui cabang dinas. Kalau Kota Bandung berarti cabang dinas wilayah 7. Jadi di sini Bu, Ibu Bapak seleksi pengolahan nilai. Nah ini baru di sini sudah ditetapkan. Nah barulah pada tanggal 9 Juli ini ada pengumuman untuk jalur zonasi diumumkan. Putra, putri, ibu bapak diterima atau tidaknya, masuk atau tidaknya kepada sekolah yang dituju. Ini di sini ibu bapak ya, untuk tanggal 9 Juli. Nah di sini biasanya nanti sore ini biasanya kalau pengumuman ini. Makanya online saja ibu, bisa di rumah juga, tidak usah harus ke sekolah tujuan atau ke sekolah misalnya daftar ke SMA 2, SMA 1, tidak usah ke sekolah, bisa secara online karena. Nah, setelah pengumuman ini seperti biasa Ibu Bapak, nanti ada pengumuman untuk daftar ulang calon peserta didik yang sudah diterima, yaitu pada tanggal 12 sampai dengan 14 Juli. Jadi kita ini waktunya sangat sempit sekali, cepat, karena apa Ibu dan Bapak? Di tanggal 19 Juli kita sudah memulai tahun ajaran. Dan insya Allah tidak ada halangan. Kenapa kita ini mepet nih sangat cepat sekali di tahap kedua ini? Karena di sini di tahun ajaran baru ini kita rencana insya Allah akan melakukan tatap muka terbatas, gitu ya. Nah kami 2 minggu ini sedang memverifikasi sekolah-sekolah mana saja yang siap dan layak untuk tatap muka. Jadi tidak akan serentak. Jadi perlu Ibu Bapak ketahui juga bahwa PTM terbatas ini untuk pembelajaran tatap muka terbatas ini tidak semua sekolah dulu serentak. Nah, Kota Bandung untuk jenjang SMA ada 4 SMA, 2 negeri, 2 swasta. Itu yang akan tatap muka, gitu ya. Untuk tiap kecamatan, jadi 2 negeri, 2 swasta tiap kecamatan. Asal nanti tinggal dilihat tiap kecamatannya, kecamatan. Hanya SMP saya kurang paham ya Pak ini. Mana aja sudah ada SMP? Belum. Masih monep. Oh, masih monep ya. Iya enggak, monepnya ada berapa untuk Kota Bandung? SMP, negeri dan swastanya? Belum diputuskan. Oh, belum ada ininya. Oh. Nah, ini ya. Jadi ini untuk khusus SMA dulu, berarti ini SMP katanya belum bisa ini ya, Ibu Bapak. Belum ada penjelasan, jadi saya pun takut salah nanti. Walaupun saya tahu sudah ada daftarnya di saya gitu ya, tapi saya takut salah gitu ya. Biar ini kita berbicara tentang, hanya perlu diketahui Ibu Bapak saja, karena terus terang saja ini kadang-kadang masyarakat gagal paham untuk tatap muka, disangkanya serentak. Kita akan serentak tatap muka, padahal tidak ya. Kita ini akan tatap mukanya bertahap, secara bertahap. Ini tanggal 19 Juli. Nah ini Ibu Bapak untuk ininya apa? Tentang zonasinya. Lanjut, ini kan ini SMA ya. Nah ini kalau SMK-nya nggak usah ya? Gimana? Mau dijelaskan? Tadi Bapak ngejelasin SMK nggak? Belum. Jadi kita fokus SMA aja dulu. Kita lanjut. SMA aja. Iya, fokus SMA aja ya Pak ya. Kayak kemarin di di 20. Nah ini SLB nggak usah ya. SLB kita lanjut. SLB kita lanjut. Nah ini saja kita lihat Ibu Bapak sekolah pilihan. Nah karena nih di sini Ibu Bapak perlu memperhatikan zonasi ya Pak ya. Nih. Jadi yang tadi Pak siapa tadi teh? Pak Hendar jelaskan nih sini. Saya akan menjelaskan kembali. Ibu Bapak, seperti apa sih untuk pemilihan-pemilihan tadi dari tahap 1 sampai tahap 2? Ibu Bapak, untuk jalur afirmasi, nih menirusuhnya, afirmasi padahal mah tenang ya, gitu. Terlalu semangat nih Ibu Bapak, jadi rasain dia menuju Pak SP gitu Pak ini. Jadi afirmasi bisa memilih sekolah SMA, karena ini kita akan berbicara SMA saja dulu, bisa memilih 2 SMA negeri ya, bisa memilih 2 SMA negeri dan bisa 1 swasta. Bu, kumaha lamun di luar zona? Mangga tiasa. Ibu kalau Bapak punya putra putri melalui jalur afirmasi atau AKTM bisa pilih 2 sekolah negeri, yaitu
swasta 1. Boleh di dalam zona maupun di luar zonasi. Itu mangga ya. Paham ya Ibu, kalau terlalu cepat nanti saya kurangi. Nah, afirmasi. Nah, sekarang yang perpindahan orang tua yang tadi 5%-nya itu afirmasi 20% ya Ibu Bapak. Perpindahannya yang 5%, perpindahan orang tua, anak guru gitu kan, dan yang lain-lainnya tadi ya. Nah, ini kalau khusus untuk perpindahan orang tua di luar zonasi saja. Tidak bisa di dalam zonasi. Dan hanya 1 SMA negerinya dan 1 swasta. Kok sekarang mah Bu? Nah, ada 1 swasta. Ya, ini karena kalau ada swasta yang ikut di dalam sistem PPDB yang sekarang, berarti nanti swasta tersebut akan diberi siswa yang mau ke swasta kalau misalnya ke negerinya tidak diterima itu. Tapi kalau swasta yang tidak masuk dalam sistem PPDB ini secara online itu tidak bisa. Jadi bisa berdaftar sendiri saja. Nah, itu ya untuk perpindahan orang tua, dan maksimal tahun kepindahan skep berlaku 3 tahun maksimal. Jadi Ibu Bapak itu 3 tahun maksimal berlaku skepnya. Nah, untuk anak guru seperti apa Bu kalau anak guru? Nah, kalau anak guru mah tiasa 2 Pak, bade di dalam zonasi, bade di luar zonasi, tetapi dengan catatan hanya 1 sekolah SMA negerinya. Negerinya 1, swastanya 1. Tadi perpindahan orang tua mah 1 negeri, 1 swasta, tapi di luar zonasi. Tapi kalau anak guru mah di dalam tiasa, di luar tiasa. Nah, ini perlu pemahaman ini Ibu Bapak ya. Nah, ini. Oke, dilanjut. Kemudian tadi yang tertentu ini kita tidak dimasukkan di sini karena sudah masuk nanti secara sistem gitu ya. Itu. Nah, kalau untuk ini untuk jalur SMK Ibu Bapak tidak ada jalur zonasi, ini secara umum saja. Kalau untuk SMK tidak ada jalur zonasi, tetapi adanya jalur prioritas terdekat. Padahal kalau di ini mah sama wae ya, itu persamaan katanya. Jadi aduh ngalilir kan ya. Nah, inilah Ibu Bapak. Jadi biar tidak tegang Ibu Bapak ya di rumah. Jadi sebetulnya mah prioritas terdekat sareng zonasi sami wae gitu ya. Kalau dipikir mah hanya memang pengertiannya yang berbeda gitu ya. Kalau di SMA mah ada zonasi, kalau di SMK tidak ada zonasi. Yang ada prioritas terdekat. Seperti apa Bu? Prioritas terdekat kalau SMK. Nah, pilih Ibu Bapak di rumah ada yang mau melanjutkan ke SMK. Jadi prioritas terdekatnya nanti Ibu Bapak bisa memilih 1 SMK negeri, 1 swasta. Bisa Bapak 1 SMK saja tidak ke swasta, tetapi memilih 2 program kompetensi yang sudah diakreditasi. Contoh, nih saya berikan contoh ya biar jelas Ibu Bapak. Misalnya Ibu Bapak mau masuk ke SMK Negeri 1. Kalau zaman dulu mah dikenalnya SMK Pembangunan, SPM Pembangunan, yang mana lulusannya dikenal selalu cepat bekerja. Karena sudah ditunggu oleh perusahaan. Di mana lokasinya Bu? Lokasinya ada di Cimahi. Kebetulan 1 atap dengan kantor cabang dinas wilayah itu. Nah, di sana Ibu misalkan, nah bukan itu prioritas terdekatnya sih, karena mau Kota Bandung mau bisa gitu ya. Karena di sini prioritas terdekat gitu. Jadi kita khusus untuk orang Cimahi. Nah, tapi Ibu Bapak mangga. Nah, itu jadi ini sebagai wawasan Ibu Bapak saja gitu ya. Suaranya masuk kayaknya. Nah, jadi Ibu Bapak begitu SMA, SMK. Nah, misalnya Bu mau ke swasta, tapi ke swasta di SMA aku mau SMK kan Bu seueur program. Biasa jadi milih 2 program kompetensinya, tetapi harus yang misalnya programnya yang kompetensi keahlian, tapi harus yang sudah terakreditasi milih jurusannya. Itu ya Ibu Bapak sebagai gambaran secara umum saja untuk SMK. Nah, kita lanjut SMA lagi. Ya, kita kembali ke laptop ya. Kada Ibu Bapak itu simpan dulu yang SMK ya. Kita lanjut ini yang masih SMA.
Yang masih SMA, ini sekarang kita berbicara tadi afirmasi sudah boleh dalam luar zonasi, 2 SMA, 1 swasta, perpindahan luar zonasi, 1 SMA saja, anak guru dalam luar. Istimewanya itu, karena anak guru, Ibu Bapak jangan merasa ini, karena sudah ada dalam undang-undangnya. Jadi sudah jelas ya, itu ada dalam undang-undang untuk anak guru sekarang. Kemudian untuk prestasi, jalur prestasi Ibu dan Bapak di sini dibagi 2 ya. Tadi saya bilang nilai non akademik dan nilai akademik kejuaraan. Dari mana sih kalau nilai rapot tadi semester 1 sampai 5 itu masuknya adalah prestasi akademik ya, masuknya prestasi akademik 1 sampai 5 semester. Nah, ini tiasa milih bade di dalam zonasi maupun di luar zonasi, yaitu 2 SMA juga gitu ya. SMA mana Bu? Negeri atau swasta? Negeri atuh ya. Jadi yang prestasi, untuk prestasi akademik bisa memilih 2 SMA negeri, bisa di dalam 1, bisa di luar 2, atau napi di dalam 2-2 atau napi badai di luar 2-2. Yang penting 2 sekolah. Itu adalah swasta mau disebatkannya sudah jelas gitu ya. Kemudian untuk jalur non akademik. Nah, karena terus terang Ibu dan Bapak semua yang ada di spanduk-spanduk adalah prestasi akademik dan non akademik ya. Nah, jadi saya jelaskan yang akademik itu dari nilai rapot semester 1 sampai 5. Kalau non akademik yaitu kejuaraan. Nah, nanti kejuaraan pun dibagi 2 gitu ya, kejuaraan juga. Tapi ini di sini hanya secara umum. Kejuaraan itu Ibu Bapak nanti seperti lomba O2SN, kemudian P2SN, kemudian apalagi suka ikut Ki Hajar, kemudian ikut apalagi lomba-lomba, aduh namanya KSN ini terus. Nah, iya pokoknya juara-juara eta weh. Tapi Ibu Bapak dengan sertifikat-sertifikat yang nanti akan diajukan ke sekolah tujuan, itu Bapak Ibu nanti akan dilihat siapa penyelenggaranya gitu kan, dan di sana sebagai apa, kejuara atau hanya sebatas peserta. Jangan sampai terjadi misalnya olimpiade ya, misalkan olimpiade bahasa, olimpiade matematika. Ini kan kalau olimpiade itu jelas ya ada sampai ke luar negeri ya, tingkat internasional. Nah, jadi nanti akan dilihat di sana itu kenapa? Karena di tahun-tahun sebelumnya jadi Ibu Bapak teh penerima pendaftaran, oh yuk jadinya internasional di Kanada. Hari setelah dicek-cek kembali, diterjemahkan oleh guru bahasa Inggris, dia tuh hanya sebagai peserta. Jadi bukan kejuaraan. Nah itu Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak pun yang di rumah nanti cek sertifikat, oh anak saya mah kemarin ikut jambore gitu di tingkat dunia gitu di sana. Nah ternyata di sana ikut sebagai peserta. Ada sih nilai poinnya, tetapi mungkin kalau yang kejuaraan dengan hanya peserta beda poinnya gitu ya. Nah itu Ibu Bapak orang tua di rumah harus memahami. Jadi dibaca, apalagi kalau misalnya kita masih belum paham tentang bahasa Inggris, boleh kok itu sertifikat naonnya kejuaraan, anak saya teh dah kesana teh kemarin teh tari dalam kegiatan, oh berarti hanya sebagai pengisi acara gitu ya. Nah itu, nah jadi Ibu Bapak untuk yang kejuaraan akademiknya seperti itu, misalnya dilengkapi O2SN misalnya dari SMP 7 ada yang juara tingkat nasional Pak. Nah nanti dilihat di sertifikatnya lembaga penyelenggaranya siapa, misalnya Disdik, itu sudah tidak meragukan gitu ya, Disdik atau kementerian. Nah nanti di sana akan terlihat berapa poin untuk tingkat nasional. Kemudian Ibu Bapak harus melengkapi juga minimal dengan foto. Minimal dengan foto. Alangkah bagusnya kalau ada videonya gitu, dilampirkan pada saat daftar ke sekolah tujuan gitu ya. Nah, karena mungkin alhamdulillah PPDB setiap tahun perbaikan. Jangan sampai kan sebelumnya banyak sekali sertifikat yang bertebaran gitu ya dengan tahun yang baru gitu ya, kegiatan yang baru. Nah, ini jadi lebih disempurnakan kembali.
Kemudian untuk kejuaraan non-akademiknya seperti apa? Misalkan putra Bapak ada yang juara pencaksilat. Nah, kemudian juara karate, taekwondo gitu ya. Karena Ibu Bapak perlu ketahui, sekolah saat ini tidak boleh membatasi pendaftar yang memiliki sertifikat, misal sertifikat poli tingkat nasional, dia tidak jadi masalah, bisa masuk, hanya mungkin nanti di dalam verifikasi pendataan dan meranking nilai-nilai itu akan dilihat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Misalnya di SMA 20, saya contoh aja lah, dari Bandung Wetan SMA 20. Di SMA 20 teh butuhnya basket misalkan. Butuhnya orang-orang basket dengan orang-orang pecinta lingkungan hidup misalnya. Nah, ternyata banyak pendaftarnya poli. Nah, kita lihat misalnya, oh ini dibutuhkan yang basket 8 orang. Ternyata yang daftar ada 8 pas. Misalnya poli banyak. Nah, mungkin yang akan didahulukan adalah pendaftar yang sesuai nilai tingkat kejuaraan di sana ya. Begitu Ibu dan Bapak. Jadi untuk nilai prestasi, nilai akademik dan non akademik seperti itu dibagi 2. Nah, ini untuk nilai kejuaraan seperti apa sih, Bu? Kalau kejuaraan non akademik hanya boleh 1 SMA negeri saja ya. Hanya 1 SMA negeri saja di sana yang boleh dipilih di sini kan nih. Nilai rapot berarti prestasi kan ini ya, 2 SMA negeri baik di luar maupun di dalam, mangga itu mah. Nah, ini untuk yang kejuaraan non akademik. Nah, ini hanya 1 SMA negeri saja. Monggo sini ya kita pahami. Nah, ini mungkin juga ini SMK. Nah, di sini kita lihat tadi ini dulu yang bawah. Oh, zonasi ya. Nah, ini Ibu Bapak, ini yang terakhir jalur zonasi. Karena ini kita berbicara tadi di akhir. Zonasi berapa persen, Bu? Untuk zonasi? Untuk zonasi 50% dari seluruh kapasitas rombongan belajar yang akan ada di SMA yang Ibu tuju. Misalkan tadi 320 siswa yang akan diterima di SMA 20, berarti kalau zonasinya 50%, 160. Ini untuk zonasi. Ini ya, Ibu Bapak paham? Nah, tadi kalau zonasi boleh, hanya bolehnya ini dalam zonasinya 2 SMA. Nah, iya kade Ibu Bapak, nih 2 SMA. Dalam zonasi. Kade pilih lieur teh nu sareng luar. Dalam ya kade. Ini kalau zonasi mah sudah jelas, di dalam zonasi 2 SMA negeri, oke? Nah ya, lanjut. Nah, kita lihat. Nah, bagaimana penyeleksiannya PPDB SMA? Untuk afirmasi, karena kita tadi berbicara di awal, afirmasi, KTM, disabilitas, kondisi tertentu ini tadi 20% semuanya. Nah, ini jaraknya. Kita akan lihat juga jaraknya. Kenapa, Bu? Atau anggar we, Bu, zonasi. Oh, nah enak ya, moal mungkin. Atau enak di soreang, badai ke SMA 20, Ibu Bapak. Nah, tetap kan kita harus menghitung. Jadi, tapi ini istilahnya sanes jarak. Gitu. Sanes zonasi. Ini mah jarak. Gitu. Karena kalau zonasi itu ada irisan juga. Ini mah jaraknya ya. Nah, ini kita dilihat juga satu jarak. Kemudian dilihat usia juga, Pak. Nah, upami tina batas kuota teh ada nu tadi saur abdi aya 8, ternyata nu daftarna 10. Nah, berarti nu 2 teh mau ditampi. Nah, dari mulai 8, 9, 10 yang 3 terakhir dari bawah pada batas kuota akan dilihat usianya. Di antara tiluan eta nu di batas kuota paling handap usia nu paling tua saha gitu. Nah, itu yang akan didulukan. Bu, kumaha tuh dah abdi jeung tetangga abdi teh budak abdi teh bentana 2 hari.
putra ibu lebih muda, lebih tua, lebih muda. Oh nyawayahna. Jadi tetanggi ibu usianya lebih tua 2 hari. Nah ini karena ini sistem Bu yang akan Bapak yang akan mengaturnya. Ini ya untuk jalur ini mohon dipahami. Kemudian sekarang kita lihat yang tadi saya yang saya tadi jerangkan tentang perpindahan orang tua wali dan anak guru. Nah, di sini 5%. Nah, dilihat juga sama. Ini dari jarak juga sama seperti afirmasi. Dan kedua juga dilihat usia yang lebih tua. Kalau sudah pada batas kuota, misalnya batas kuotanya yang tadi kita bicara 16 orang gitu ya, atau 18 orang. Berarti dibagi 3-3. Nah, ini dilihat di nomor urut terakhir kita akan lihat usianya. Kalau dia lebih tua, dialah yang akan lebih dulu diterima. Ini ya Ibu Bapak. Kemudian untuk prestasi, nilai rapornya. Ya, kita untuk tahap 1 ini kan ya, kita berbicaranya ini tahap 1. Nih, prestasi tadi yang saya jelaskan, baik prestasi akademik maupun prestasi perlombaan. Nah, ini Ibu Bapak, prestasi nilai raport yaitu semester 1 sampai 5. Nah, kita lihat di sini ya Bu. Nilai raport 1 sampai dengan 5 termasuk adalah kelompok A. Di sini kenapa kita sebut kelompok A, nanti Ibu lihat ada pelajaran agama, ada pelajaran PPKN, ada pelajaran bahasa Indonesia, ini ada di dalamnya. IPA, IPS, ini ada di sini, namanya kelompok mapel A. Nah, kemudian kita lihat nanti ini di kelompok mapel A ini akan menggunakan rumus kalibrasi. Kemarin kan dijelaskan ke Ibu ya. Rumus kalibrasi, di mana rumus kalibrasi ini akan nanti bisa menghitung perankingan hasil nilai semester 1 sampai 5 Ibu, putra Ibu dan Bapak ya. Nah, kemudian kalau dari hasil nilai ini masih ada yang sama, nah tetap ini Pak, usia yang akan dilihat. Usia yang mana? Sami, usia yang lebih tua. Bu, misalnya benten 5 jam. Oke, nah gitu ya Pak ya. Pokoknya mah nu langkung kolot, pada sajam, pada 2 jam, pada sadintan. Di batas akhir kuota. Ini ya Ibu untuk nilai jalur prestasi. Nah, sekarang bagaimana untuk prestasi non-akademis? Nah, untuk non-akademisnya, ini Ibu Bapak nanti ada penskoran yang tadi saya sampaikan, penskoran prestasi. Nanti putra Ibu dan Bapak misalkan tadi juara pencaksilat, juara pencaksilat dilihat nanti prestasi putra Bapak itu juara sabaraha, ya, juara 1 misalkan atau juara 2. Tingkatnya wilayah mana putra Bapak? Misalnya tingkat Kota Bandung. Atau misalnya misalnya tingkat sekolah atau tingkat kecamatan, nanti akan tetap dihitung Pak. Ada kita punya rumusnya, tingkat kota berapa, tingkat provinsi berapa, nasional berapa, dan internasional. Jadi Ibu Bapak ini peserta didik yang mendaftar tidak akan dirugikan karena kita sudah punya rumus dalam arti hitungan nilai poinnya. Untuk misalnya kalau juara 1 tingkat kota berapa nilainya. Kemudian juara 1, juara 2, 3 harapan ada di sini ya Pak ya. Jadi jangan khawatir Ibu Bapak, itu tetap prestasi Ibu Bapak non akademis itu akan dihitung. Nah, kalau misalnya di sini pendaftarnya banyak pun sama, ini usia yang akan menjadi patokan, usia yang lebih tua. Tetap tapi pada batas kuota. Misalnya 30 berarti yang akan diseleksi 30, 29, 28. Kalau misalnya butuhnya 28 ada 30. Berarti itu ya Ibu Bapak. Ini nanti dari hitungan rumus kalibrasi.
Nah, ini sudah beres ya Ibu Bapak tahap 1. Nah, nanti silakan kaji dulu. Kalau saya terlalu cepat nanti bisa tanya jawab. Nah, ini Ibu Bapak. Kita lihat ke tahap 2. Ini Ibu Bapak tanda panah ini paham ya. Ini tanda panah ini begini Pak. Kalau afirmasi nakirang ti 20 tiasa lebet ka dieu. Ti dieu kirang tiasa lebet ka dieu. Tapi ini yang sudah tahun-tahun sebelumnya afirmasi KTM bukannya kurang malahan membludak gitu ya, malah membludak. Tapi ini kita tidak apa-apa memberikan sebagai gambaran saja kepada Ibu dan Bapak. Ini pun sama gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak, dari seleksi tahap 1 ini prosedurnya Ibu Bapak sudah saya jelaskan juga. Nah, kita melihat tadi kan ada kalau yang tidak diterima di seleksi tahap 1 Bu, ikut tahap 2 ya. Nah, ini kita lihat seleksinya tahap 2. Tahap 2 itu sudah jelas ya Bu ya, Bapak harus zonasi. Nah, 50% ini tadi udah saya jelaskan 50% dari jumlah sekolah yang akan diterima di tujuan anak Ibu dan Bapak. Nah, ini otomatis jelas sekali ini yang dilihatnya adalah jarak zonasi ya. Misalnya Ibu Bapak SMA 20 tapi da abi mah tenang we da dipengkereun eta di pengkereun SMA 20 Bumina, tapi ternyata kehalangan ku benteng. Tapi ternyata putra Bapak teh upami bade ka payun teh kedah muriling gitu kan, kagang muriling. Nah, jadi mungkin itu akan terhitung karena sistem kalau di kita mah berendina HP mah map ya. Nah, kita akan melalui sistem jaringan map nanti. Jadi walaupun Ibu Bapak di pengkereun sakola SMA 20 tapi upamina jalanna kedah nguriling ka payun karena gang sempit ya tetap mungkin itu akan terkena di sana. Nah, ini juga usia yang akan dilihat ya Ibu Bapak sampai di sini. Jadi kalau yang tanda panah teh kalau kuota-kuotanya tidak terpenuhi tapi Pak yang sudah malahan membludak gitu kuota teh gitu ya Pak ya. Ini mah hanya sebagai ini saja gambaran saja. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini Pak kita dari mana nanti akan melihat prestasi, nilai prestasi ini kita lihat dari ini. Nah, kita akan lihat dulu struktur kurikulum di SMP dan MTS. Nah, ini Ibu dan Bapak yang dikatakan tadi kelompok A. Jadi ada pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS dan bahasa Inggris. Nah, itu adalah masuknya kelompok A. Nah, nanti nilainya dari semester 1, 2, 3 ini dihitung Ibu nanti yang akan menghitung perankingan yaitu tadi rumus kalibrasinya ya ada. Kemudian yang masuk kelompok B adalah seni budaya di sini nilainya ada 3 mapel. Tetapi Ibu dan Bapak ini saya jelaskan di sini kalau untuk kelompok B ini satu sekolah lain dengan sekolah lain berbeda. Jadi sekolah yang dituju harus paham. Kita lihat nanti menghitungnya kelompok B-nya apa saja gitu ya. Karena ini tidak sama setiap sekolah ini. Termasuk juga kalau kita di MTS. Nah, untuk MTS di sini ada penjelasannya Ibu Bapak, dirata-ratakan yaitu A, B, C, D saja di sini nih. Jadi ada Al-Qur'an dan hadis, Alkitab, akidah sama akhlak, kemudian fikih dan sejarah kebudayaan Islam. Ini yang akan dihitung di jumlah nih nanti di semester 1 sampai 5. Nah, untuk bahasa Arab kan di sini ada ya bahasa Arab. Nah, ini tidak dihitung untuk ini bahasa Arabnya. Nah, ini untuk MTS. Jadi kalau putra-putri Ibu Bapak ada yang dari MTS ya. Jadi ini tadi yang SMA, SM, SMP, kalau ini yang MTS. Jadi Ibu Bapak ini yang kelompok yang akan dihitung nilainya ini. Ya, yang D yang akan dihitung, tetapi yang bahasa Arab ini juga mungkin di MTS tidak sama juga. Jadi ini harus kejelian panitia di SMA yang Ibu Bapak tuju, makanya Ibu Bapak juga harus teliti dan jeli nanti di sekolah untuk masukkan perbaikan ke sekolah yang dituju. Barangkali namanya manusia ya, barangkali ada yang lupa, ada yang hilap panitia. Berikan masukan oleh Ibu dan Bapak. Kemudian kalau kelompok B, Ibu Bapak ini tidak dirumuskan, diakumulasikan ya, karena kan ini tadi tuh ada penjelasannya, berarti ada ini tidak sama ya muatan ininya, muloknya di sini tidak sama. Nah ini ya Ibu Bapak, oke kita lanjut lagi.
Ya, nah ini Ibu Bapak penghitungan kalibrasi ya. Dihitung ini Pak punten ini oleh sistem. Nah nanti Bapak upami badai ngetang ini sudah ada nih Pak dikasih rumusnya. Kalau Bapak ingin menghitung manual di rumah, ini nyoba-nyoba nih Ibu dan Bapak, saya akan ngitung semester 1 anak saya, semester 1 berapa, semester 2. Nah, jadi ini sudah dijelaskan di sini kalibrasi perankingan. Dihitung oleh sistem teknologi. Ini nanti dari PPDB pusat ya, dari provinsi. Menghitung skor untuk peringkatan pada seleksi jalur prestasi, ini khusus untuk jalur prestasi. Nah, Ibu Bapak bisa ini kalau Ibu Bapak di rumah dicatat dulu nih. S sama dengan N per M kali F dalam kurung RK, bukan Pak Ridwan Kamil ya Pak ya. Ini RK dalam kurung kali 1000. Nah, ini tiap semester ya Pak ya dirata-ratakan. Ini jadi kalau 5 semester berarti 5 begini penghitungannya ya. Nah, perlu Ibu Bapak ketahui, lihat ini RK di bawah. Dengan 1 dikurangi 35, ini 35 adalah jumlah siswa di satu kelas. Kalau ini kebetulan di dalam ya tamrinya ini. Nah, jadi Ibu Bapak ini 35 dicontohkan ini satu kelas rombel karena maksimal satu kelas di sekolah itu 36. Tetapi kan sekolah tidak sama, tadi sudah saya sebutkan di awal, ada yang 32, ada yang 34, ada 35 atau 36. Ini. Jadi RK ini satu ini orang yang nanti rankingnya ya. Ini R-1 per K-1 ini apa Bu? Nah ini penjelasannya Ibu Bapak. Ranking terkalibrasi berdasarkan jumlah. Jadi hasil dari ini nanti ya Ibu Bapak menghitung. Jadi ini dulu Bapak menghitung berdasarkan jumlah peserta didik di kelas. Jadi kalau nanti ngetang nama nanti sudah beres sosialisasi aja Pak di rumah ya. Ini saya secara umum aja untuk pegangan Ibu Bapak. Ini kalau sudah ini mohon dicatat ya Ibu Bapak. Nah ini fungsinya sama dalam kurung RK sama dengan 1 RK1 per 350 skor yang diperoleh dari ranking terkalibrasi. Jadi dari sini ke sini di sini terakhir ya. Nah, ini akan diketahui ranking putra Bapak keberapa dan dari jumlah siswa. Misalnya Bapak menujunya ke sekolah 20 hanya 32. Misalnya ke SMA 1 36 atau di SMA 3 34. Nah itu jadi kayak itu ya nanti akan. Nah ini Pak penjelasannya. S itu apa? Sekolah akhir. N itu jumlah nilai dari 7 mata kelompok pembelajaran. M-nya jumlah nilai rapot tertinggi. Nah itu ranking ya. Kemudian K-nya jumlah peserta di kelas nanti yang sekolah Bapak Ibu 7. Kemudian R-nya ranking. Nah ini nanti peserta pendaftarnya nanti ranking berapa. Oke ya Ibu Bapak kita lanjut lagi. Karena Jumat jadi ngebut. Abdi. Nah itu biasa. Nah Pak. Mana ini IT-nya? Kenapa ini nggak bisa? Pak Ari, mana Pak Ari? Klik lagi. Itu Pak Ari itu tadi. Iya. Ih nggak bisa. Iya dah Ibu mah sampai teh. Lo eta. Oh iya nggak bisa klik. Nah. Ibu Bapak di sini ya untuk penetapan variabel N, M, R, K untuk kalibrasi ranking. Ini Ibu Bapak bisa lihat di sini. Tadi kita menghitung dari awal kelompok A agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA. Itu Bapak tinggal lihat rapot Ibu Bapak, anak-anak Ibu Bapak saja. Misalnya di semester 1 agama 70, PPKN 75, bahasa Indonesia 70, matematika 65, IPA 70. Ini jumlahnya semester 1 490. Begitupun seterusnya. Semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Ini sudah punya jumlah. Nah, ini dinamakannya N kecil ya, Pak ya. Ini N kecil. Jadi jumlah nilai dari 7 mapel kelompok A. Nah, ada ya lepat ya. N yang kecil itu adalah jumlah nilai 7 mapel ya dari kelompok A. Kemudian kita lihat Bu, yang mana tadi kelompok B. Nah ini ada kelompok B yang tadi setiap sekolah tidak akan sama. Nah jadi di sini kelompok B-nya seni budaya misalnya 80. Nah di sini tidak ada
mulok bahasa daerah nih, ini tidak ada contohnya. Langsung adanya penjaskes, nah 80 sama prakarya. Jadi ini tiap sekolah tidak sama ya Ibu Bapak. Ini, nah ini ternyata jumlahnya 720 gitu. Jadi berarti ini ada 10 mapel dari kelompok A7, dari sini 10. Nah ini kan dari 10 ya. Jadi ada jumlah 720 dari jumlah kelompok A dan jumlah kelompok B. Nah ini nanti di sini akan terlihat rankingannya gitu ya. 7 dari siswa 36. Jadi putra Bapak ini masuk ranking 7 dari 36 siswa gitu ya. Nah, kemudian nah ini ranking ini biasanya dihitung nanti wali kelas dari SMP Pak dibantu ya. Ini dibantu oleh wali kelas SMP. Jadi kalau ada orang tua yang menanyakan, Pak, saya bingung ngabagi ini kumaha ngetangna mangga. Nah, ini wali kelas di SMP harus siap standby ya untuk membantu pelayanan prima terhadap orang tua kita ya, anak-anak kita. Nah, ini masuknya R. Jadi ranking dan K adalah jumlah siswa di kelas masing-masing semester. Kemudian di sini M nilai ranking tiap semester. Jadi di sini ya. Ini. Nah, itu mangga Ibu Bapak. KD ini untuk MTS dihitung seluruh mata pelajaran ya. Ini untuk MTS mah. Kemudian nilai S dihitung tiap semester, kemudian dilakukan dengan sistem IT saja. Ya. Nah, mangga. Nah, ini Ibu Bapak, tadi untuk perankingan, sekarang kita kan tadi sudah dapat tuh nilai perankingannya ya. Nah, kita sekarang akan menghitung untuk pemeringkatannya. Jadi untuk Bapak diterima tidaknya putra-putri Bapak ini dari sini. Tadi perankingannya sudah dapat, nah baru kita dihitung. Di sini tiap semester dan dirata-ratakan juga. Ini sama Pak rumusnya, hanya di sini tinggal kita lihat di sini nih hasil skornya yang tadi gitu ya. Nah, ini pemeringkatannya ini sudah jelas di sini. Ranking 7, ranking 6 dari 36 tadi contohnya. Kemudian ini R1, ranking 1, K1-nya ini sudah ada di sini ya, Ibu Bapak, jadi calon pesertanya. Nah, berarti rankingannya ini jumlah dari keseluruhan. Nah, ini kita tinggal lihat, ini 602,00 602,006 dari mana di sini kita lihat ternyata pemeringkatannya ini ada 618,09 dari jumlah ini dibagi 5. Oke, gitu ya Ibu Bapak. Nah, kita lihat lagi contoh perhitungan skor. Wah, liar geningannya Ibu Bapak, mangga, makanya nanti Ibu Bapak bisa koordinasi dengan wali kelas ya Ibu Bapak di rumah. Kalau bingung, tapi kalau Ibu Bapak yang ini mau ngitung sendiri, monggo. Ini kami di sini hanya menyampaikan, mensosialisasikan seperti, karena kalau kita sekarang hitung satu-satu ini nggak akan kekejar ya, apalagi Jumat gitu. Nah, ini Ibu dan Bapak, ini ya simulasi perhitungan. Ini simulasinya skor pemeringkatan seleksi jalur prestasi nilai raport. Jadi akademik, penggunaan rumus kalibrasi ranking pada jumlah siswa per rombel yang berbeda ini ya, 20 atau 30. Jadi kita di sini akan melihat kalau sekolah itu hanya menerima 20 siswa gitu ya. Ini yang perbedaannya kalau yang 20 siswa. Ini yang 36. Nah, catatan pelajaran agama pada MTS merupakan rata-rata dari Al-Quran, hadis yang tadi ABCD ya, itu yang dihitung sejarah budaya Islam. Nah, kita lihat di sini input sistem ini Pak, nanti sistem ya ini disimulasikan gitu ya, disimulasikan saja. Ini contohnya mana itu? Oh, ini. Nah, ini misalnya nomor urut siswa, ini misalnya nomor urutnya si Adam misalnya. Nilai 7 mapel kelompok A, N kan 588. Dari dijumlah dengan yang kelompok B. Jadi jumlahnya 840. Kemudian jumlah siswanya sekelas sabaraha orang? 20 orang jumlahnya. Nah, dia masuknya ranking sabaraha, kan tadi sudah diperhitungkan ya. Dia masuknya ranking 1 gitu. Nah, jadi di sini R1-nya kosong, berarti dari siswa yang 20 ini, karena dia juara ranking 1, berarti ini tinggal berapa? K1, berarti tinggal 19 orang. Gitu. Nah, sekarang kalibrasi perhitungan rankingnya, berarti dia 1, ya, ranking 1, gitu, tidak ada saingan. Nah,
untuk RK1-nya juga kosong. Nah, di sini untuk fungsi RK-nya tetap ini 1 karena dia juara 1 gitu ya. Nah, untuk skor untuk seleksinya berapa? Berarti dia nilainya 700. Nah, belum ini ya. Oke. Nah, ini kita lihat lagi. Ini 500. Kita nyari yang sama aja dulu ya, Pak ya. Nah, kita nih udah di konengan nih yang sama. Yang sama ini misalnya 2 Andinda misalnya. Nilai 10-nya 840. Ini sama juga sini, hanya beda di sini nih. Ya, ini kita cari ini ada yang sama nih. Kita nyari yang sama aja. Nah, ini untuk siswanya 20 orang satu kelas. Ini siswanya 20 orang satu kelas. Tapi ternyata dia masuknya jadi ranking ke-7. Nah, berarti karena dia ranking ke-7, berarti ini dia duduk di ada 6 ada 6 orang teman 1 sampai 6 gitu ya. Nah, berarti di 20T ini tinggal 19 ya, diambil misalnya karena dia juara ranking 1, ini ranking 7, berarti 1 orang ya, 19. Nah, kalibrasi rankingnya 1205. Kalau ini kan 100 lah, 100. Ini juga sama. Nah, Nah, jantan ini Ibu jadi Ibu Bapak jumlah skor untuk seleksinya 576,44. Nah, ini kita lihat. Yuk yang samanya kita lihat di poin nomor 6. Ini sama nih Pak, 500. Ini juga sama 8440. Nah, tetapi yang akan berpengaruh nanti kepada ranking Ibu Bapak adalah jumlah siswa di satuan pendidikan yang akan dituju nanti. Calon pesertanya ada berapa per kelasnya? Akan diambil berapa gitu kan per kelasnya. Kalau ini mah tadi 20, mah tepat curang-curang. Kalau ini mah, nah ini mah 36. 36. Tapi tetap rankingnya juga sama curang-curang. Clear-nya mana sih Pak ya? Nah, jadi mencet naonnya. Jadi nah, gancang teuingnya itu tangan abina deh. Aduh. Nah, ini jadi masuknya sama rankingnya 7 tadi. Nah, ini kenapa saya contoh ini Ibu Bapak lihat ya, nilai ininya sama, jumlahnya 500, ini pun sama 840, ini pun sama 840, hanya ini yang membedakan jumlah siswa. Nah, kade ya Ibu Bapak, karena jumlah siswa itu berpengaruh. Ya, kalau yang ini jumlahnya adalah 220, dia ranking 7, berarti ada 6 temannya yang masuk sebelum ke ranking dia. Nah, ini kita lihat, ini berapa sih? Ini 36 siswa. 36 siswa, dia juga sama rankingnya, ranking 7. Nah, kita lihat ke sini. Nah, di sini kita lihat dia tetap ber-7. Ini di sininya 6, di sininya 098. Nah, ini Ibu Bapak lihat di akhir. Jadi 5, 8, 7. Berarti kalau kita lihat di nomor urut 2 dan nomor urut 6, mana Pak di antara 2 ini ranking ranking yang paling rendah misalnya. Kalau kita ambil lah ranking 1 misalkan, atau ranking ini. Padahal di sini kalau di dalam ranking ini 7. Jadi mana yang harus diterima oleh sekolah? Oleh pendaftar. Kalau sekolah ininya, ini kita tidak bisa dulu menentukan karena ini kan sebagai contoh. Ini Ibu Bapak, kita lihat makanya ini kan hanya simulasi. Nanti Bapak tinggal lihat contoh tadi saya contoh SMA 20 32. Nah, ini berarti di sini 32. Nah, ini ini cara perhitungannya. Jadi nanti yang menentukan di Ibu Bapak ini, jadi tapi dilihat dari pendaftar. Dari ranking 1, berapa yang akan dipilih, misalnya 302 zonasi ya, prestasi teh berapa kita lihat. Nah, ini di sini. Ini hitungannya. Udah kita maju. Pak, itu coret-coret. Jadi itu Bu, kalau jumlah siswanya lebih banyak itu akan lebih berpengaruh. Besar. Iya. Nilai ke akhirnya lebih besar. Betul, lebih besar. Jadi nanti akan penentuan untuk yang lebih poinnya lebih tinggi besar. Gitu, lebih besar. Nah, jadi itu mah hanya sebagai simulasi Pak, biar Ibu Bapak di rumah bisa menghitungkan. Kita tidak bisa menentukan ininya karena kita tidak tahu mereka daftar ke sekolah mana. Lebih besar jadi jumlah siswa akan lebih besar, itu akan diterimanya akan peluangnya akan lebih besar. Jadi
Ibu Bapak, jadi peluangnya akan lebih besar. Misalnya tadi 580 sama 557 yang akan diterima berarti 587 gitu kan. Tapi tergantung kan ini kuota ya di sekolah Ibu Bapak. Jadi makanya Ibu Bapak nanti sambil daftar ke sekolah tujuan tuh ditanyakan. Misalnya ke SMP 20 Bu, berapa kuota yang diterima? Sekian ratus, berapa per kelasnya. Nah, biar Ibu bisa bayangan, ada ancer-ancer. Kemudian Ibu misalnya daftar ke SMA 1 juga sama. Berapa yang akan diterima dan berapa satu lembar. Pasti itu sekolah akan menjelaskan. Ya, begitu Ibu Bapak. Jadi tadi hanya sebagai simulasinya saja. Kemudian memang itu rada dier Pak, ininya mah. Nanti hitungan kalibrasi harus betul-betul harus nyalse, iya betul. Walaupun begini, walaupun itu sistem Ibu Bapak, tapi tidak salahnya Ibu Bapak mencoba di rumah. Tadi itu coba di screenshot aja, kalau enggak perlu dipoto tadi tayangan kan mungkin kelihatan Ibu Bapak dipoto. Jadi kita walaupun itu sistem tadi yang biar Ibu Bapak pun teu aya kapanasaran kunaon sih budak abdi teu katarima gitu kan, tadi yang tadi contoh saya contohkan. Nah ternyata misalnya dari usia atau dari nilai masa enggak, itu mah Ibu Bapak harus paham ya menghitungnya. Nah kita lanjut Ibu Bapak jalur afirmasi. Yang tadi afirmasi nanti dibantu oleh sekolah untuk iya memang harus sama wali kelas Pak. Nanti Ibu Bapak ya bisa ini ke wali kelas merapat ya untuk biar lebih tidak salah pilih gitu kan, tidak salah pilih sekolah. Untuk alur afirmasi Ibu Bapak ini bisa luring, bisa daring gitu ya. Tergantung mangga kalau sekolah yang ditujunya. Tadi sudah ditayangkan oleh Pak siapa tadi teh? Pak Hendar ya untuk login ke sekolah tujuan dengan akun yang telah diberikan oleh sekolah. Ibu Bapak sudah menerima, kemudian mengisi data pada aplikasi PPDB. Baru di situ pilih jalur afirmasi ya di sekolah dan sekolah tujuannya mana afirmasinya. Kemudian tadi kan siga orai ya Pak yang tadi kayak spiral. Ya. Kayak spiral itu tadi sudah. Nah ini mah hanya sebagai penjelasan sebetulnya mah, jadi ini double tadi kadang-kadang mau liar teh ini ya. Ini sudah ini verifikasi tadi tanggal berapa itu sudah saya jelaskan. Nah karena ini nanti oleh operator langsung disubmit ya kirim datanya. Nanti Ibu Bapak kalau mendaftar akan mendapat cetak bukti pendaftaran, nggak usah khawatir ya. Kemudian seleksinya tadi juga sudah dari tanggal 12 ya, tanggal 12 itu sudah ada penyeleksian ya data-data yang masuk. Nah ini dilihat tadi yang saya katakan jarak, kemudian berapa ke sekolah dengan sistem itu tadi IT, jadi sistem yang akan mengatur. Hanya kalau pada batas kuota ada jarak yang sama, misalnya jarak Ibu Bapak teh ti bumi sami ka sekolah teh 4 meter atau 40 meter, tetapi pemeringkatan berdasarkan usia nanti yang paling dilihat, yaitu tadi sama saya dijelaskan usia paling tua, walaupun itu beda 2 hari ya Pak ya. Karena sistem memang bisa tidak akan bisa direkayasa, sistem akan otomatis. Walaupun putra Ibu Bapak tetanggaan bersebelahan jarak sama, tapi usia beda 2 hari pun itu akan berpengaruh. Nah baru ini ditetapkan oleh Dewan Guru, walaupun sekarang Ibu Bapak perlu diketahui, penetapan itu diserahkan kepada satuan pendidikan sekolah yang dituju di Dewan Guru. Namun tetap satuan pendidikan tidak bisa berjalan sendiri dan tidak bisa menentukan sendiri karena kuota itu sudah terdaftar di Dinas Pendidikan dan tetap harus berkoordinasi dengan cabang dinas maupun Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, calon peserta didik yang tidak lolos tadi sudah ya Ibu Bapak, pilihan 1, 2, dan 3 dapat mendaftar di tahap kedua gitu ya, tapi yaitu jalur zonasi saja gitu ya. Nah ini kalau yang tahap 2 pun Bu kumaha ya, tahap hiji teh lulus pun anak teh, tahap 2 juga tidak lulus, dibantu atuh Bu mau ke sekolah. Nah eta mah teu tiasa Ibu pamitos sistem mah gitu, paling nanti dari Dinas Pendidikan membantu menyalurkan Ibu mau ke SMA swasta mana
gitu ya. Misalnya Bu, da anu ngiring PPDB teh lah abi mah teu aya nu ka bogoh ku abi, anak abi teu senang. Jadi aneh ya mah, jadi nu sakolana orang tua gitu. Kadang-kadang seperti itu ya Pak, Bu. Anak ya orang tua gitu ya, nggak mau ke. Nah itu, tapi Ibu Bapak jangan khawatir. Kalau Ibu Bapak tidak berkenan, misalkan dengan SMA swasta yang ada di dalam jalur secara online ini, bisa abdi mah hoyong KPGI 1, abdi mah hoyong KPGI 2, berarti itu Ibu Bapak daftar nyalira wae gitu ya. Itu oke, kita lanjut. Pertama ada kengeng subsidi tapi noka swasta yang ada ikut di sini, kalau itu mah itu. Nah, ini yang untuk disabilitas, Ibu Bapak barangkali di antara Ibu Bapak ada saudara atau ada tetangga yang putra-putrinya disabilitas, bisa Ibu Bapak jadi masuk di yang pendaftaran tanggal 7 sampai tanggal 11 ya Pak ya. Jadi masuknya kan tadi di afirmasi di sana ya, disabilitas. Kalau disabilitas, Bapak tinggal mengklik aja sekolah tujuan, misalkan SMA, misalnya SLB A yang di Cicendo misalkan. Nah, Ibu Bapak tinggal klik aja, di sana sudah ada tersedia kok linknya ya. Itu dan tinggal menyerahkan persyaratan PPDB yang tadi secara ini sudah ditayangkan. Biasa verifikasi oleh sekolah, ada cetak bukti, seleksi administrasi, bla bla bla. Tapi di sini penetapan Dewan Guru berkoordinasi dengan sendiri, jadi upload. Jadi kalau di sini mungkin tidak ada seleksi yang sangat berat kalau untuk disabilitas. Hanya SMA kayak SMA negeri itu wajib menerima disabilitas. Minimal dari kuota itu ada 3 sampai 4 orang gitu ya, harus ada ke sekolah itu. Jadi Ibu Bapak yang punya putra-putri masuk dalam disabilitas itu jangan khawatir, bisa mengikuti karena itu ada linknya ya, nanti ada linknya, bisa mengikuti langsung karena di sekolah negeri itu diwajibkan harus menerima jalur disabilitas, makanya ada di dalam jalur afirmasi di sana. Jadi tanggal 7 sampai tanggal 11 ya Ibu Bapak kalau disabilitas daftarnya. Karena bisa sok bararingum, tahu-tahu nanti weh daftaran 25, padahal 25 itu jual nasi gitu ya. Jadi Ibu Bapak sekali lagi yang putra-putrinya disabilitas atau KPM atau afirmasi atau anak guru atau perpindahan dan kondisi tertentu tanggal 7 jangan lupa sampai tanggal 11 itu ya. Punten Ibu Bapak, ini saya rada bawel karena kadang-kadang sok malalaweng. Salah ini salah tanggal gitu ya daftar. Sekarang jalur afirmasi seperti apa? Nah, ini biasa kita dapatkan akun, login, mengisi data, ini caranya ya Ibu Bapak. Kemudian pilih jalur afirmasi dan sekolah tujuan, misalkan saya klik jalur afirmasi sekolah tujuan SMA negeri 20. Nah, kemudian validasinya cek ulang, pendaftaran lihat gitu ya, dimasukkan. Kemudian lalu kalau sudah benar datanya baru disubmit ya. Nah, baru nanti akan kalau ini mandiri ya, tapi kalau ke sekolah asal juga boleh. Nanti akan muncul cetak bukti pendaftaran. Nah, setelah itu nanti oleh pihak sekolah gitu, verifikasi data itu diinput oleh operator, diinput oleh bagian pendaftaran kalau yang ke sekolah maupun online. Itu Ibu Bapak walaupun online mandiri di rumah itu akan masuk gitu ya, akan tersimpan di sana. Nanti akan di sekolah. Kemudian nanti akan terjadi seleksi ya, pemeringkatan berdasarkan jarak, domisili yang tadi sudah saya jelaskan. Usia akan menjadi patokan kalau dari hasil batas kuotanya ada yang jaraknya sama gitu ya, kemudian pemeringkatannya juga sama. Nah, ini akan dilihat dari usia. Nah, ini penentuannya tadi sudah disampaikan, ada rapat Dewan Guru penetapan hasil PPDB Satuan Pendidikan yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Nah, kemudian input data hasilnya penetapannya, barulah di sini pengumuman. Nah, ini mungkin kalau tadi penjelasannya, kalau ini alurnya Ibu Bapak ya sama saja alurnya ini.
Kemudian ini juga sama jalur perpindahan orang tua tadi ya, mendaftarkan sesuai dengan apa yang dipilih, anak guru, anu perpindahan TNI, kepolisian, kajatilah mana WSR pokoknya nama. Nah ini cek ulang data telah dimasukkan. Kalau cek, oh nanti di seratnya tuh kita di online kan aja, nanti di WA aja, ayo WA nanti. Ada ya, udah di chat ya Pak. Iya di chat. Tahu kan. Iya. Iya mohon. Iya malah masalahnya ya masih karena ayahnya harus ngebut ya. Mungkin di eta we di chat aja nanti dikintunkan nanti ke serat yang ibu bapak. Ya. Nah jadi disubmit kirim data dan bukti pendaftarannya sama ya. Berarti ini tidak akan ini ibu bapak ini mah alur ya sama saja. Tadi saya penjelasan ini alurnya saja. Kita lanjut saja. Nah ini alur PPDB prestasi. Nah, ini sama juga ibu bapak mendaftarkan pakai akun, login ke sekolah yang dituju, kemudian mengisi data aplikasi, masukkan pilihannya sekolah mana, cek ulang kembali data-data kita. Nah kalau sudah oke, sudah ini baru disubmit ya. Nah, cetak nanti akan muncul cetak pendaftaran. Kemudian biasa verifikasi siswa, data siswa. Nah di sini untuk jalur non akademik untuk SMA tidak ada uji kompetensi. Nah ini ibu bapak perlu diketahui, untuk jalur SMA tidak ada uji kompetensi karena dengan keadaan kita di masa pandemi sekarang, jadi tidak ada. SMK pun kan katanya Bu, kalau SMK ada SMK pun terbatas dan tertentu gitu ya, itu harus ada perizinannya juga. Jadi ibu bapak tidak. Jadi makanya tadi untuk pelengkapnya adalah foto, video, dan siapa penyelenggaranya. Nah ini diseleksi oleh sekolah sama. Kalau batas kuota lebih dari kuota ini akan dilihat usia juga sama. Kemudian rapat dewan guru sama, ini alur ya ibu bapak. Oke kita lanjut saja. Jalur zonasi SMA. Nah ini tadi ini yang sama ininya alurnya, kemudian verifikasi juga sama, datanya sama, perapatan dewan guru. Hanya di sini mungkin dilihat tadi nilai akademik ya, nilai akademiknya dan nilai-nilai yang lainnya. Ini alurnya saja sebetulnya. Ya kita langsung tahu sebenarnya ini Pak. Nah ini mah SMK ya, udah SMK kita lewat saja ya. Ya Bu. Lewat aja SMK. Nah ini juga ini SMK tahap 1 ya, kita lewat. Ya. SMK ya, ini SMK kita lewat saja ya ibu bapak, karena mungkin ini juga tuh lewat banyak. Sekedar Pak Supados tidak ini SMK tidak gagal paham orang tua, kasihan. Kita lewat saja SMK, tapi ya yang pertarasan SMK itu Pak. Kita tak dugi tabu sabaraha Pak. Tabu 11 karena Bu. Oh nyatulah ya orang tinggal lah ya, kalau tidak keburu juga nanti di chat aja. Di chat aja. Ya, mangga naon wae eta Pak. Baiklah ibu bapak, terima kasih atas tadi telah memberikan presentasinya, terutama ke Ibu Ida ya. Ibu Ida telah memberikan presentasi yang sangat luar biasa ya, panjang lebar. Dan lihat dari room chat ada beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama, apakah pergerakan pendaftar di masing-masing SMA bisa dipantau? Apakah orang tua bisa melihat nilai dan pemeringkatannya? Tadi itu Jepang banyak. Ini nggak ada namanya ya, dari siapa? Ibu, Bapak, ini siapapun ini yang bertanya, baik Ibu maupun Bapak. Nah, untuk pertanyaan ini, untuk pergerakan pendaftar di masing-masing SMA bisa dipantau? Bisa Bu. Jadi ini kembali kepada sekolah. Kadang-kadang ini sekolah ada yang langsung bisa dibuka secara online, lihat misalnya sudah berapa pendaftar gitu kan. Ada, tapi ada pun yang tidak menayangkan gitu ya. Misalnya gateng we 4 orang gitu kan gitu. Nah ini tinggal kembali kepada sekolah masing-masing. Makanya tadi saya menyarankan ke Ibu pada saat mendaftar
mendaftar, Ibu pertama yang harus Ibu tanya, berapa kuota yang akan diterima di sekolah tersebut? Itu satu. Kedua, berapa jumlah siswa dalam satu kelas? Dua. Dan ketiga, Ibu Bapak ke panitia tanya, Bu, Pak, nanti ini kami bisa memantau enggak? Kan itu online ya, bisa dibuka. Misalnya SMA 1, SMA 2. Nah, itu kadang-kadang saya lihat ada yang ini apakah akan online. Nah, itu Ibu harus ditanya ya, Ibu Bapak, itu yang harus dinya. Dan kalau melihat nilai dan pemeringkatannya itu biasanya nanti gitu ya. Melihat nilainya, kalau pemeringkatan nanti bukan ini terus berjalan. Jadi kalau zonasi 25 sampai 11 itu masih terus berputar gitu. Jadi nilai misalnya tadinya nilai putra Ibu di hari kedua ngagateng misalnya di peringkat nomor 3 misalkan. Tapi tahu-taunya di hari ke-9, hari selanjutnya hari ketiga, keempat turun karena itu berarti pendaftar rankingan itu sistem yang melaksanakan. Jadi Ibu kalau nilai itu tidak akan dulu bisa melihat, tapi dari pemeringkatan ininya pendaftar itu kan terus bergeser. Nah itu sampai tanggal 11. Itu ya Ibu, mudah-mudahan puas dengan jawaban saya. Dan Ibu Bapak nanti itu 3 hal yang perlu ditanyakan ke sekolah. Kemudian untuk nomor 2, pilihan sekolah tahap 1 dan tahap 2, apakah sama atau berbeda? Apakah jalurnya sama? Nah, Ibu Bapak, sekarang kalau Ibu Bapak memilih tahap 1, berarti Ibu itu pendaftar diantaranya KTM, afirmasi, perpindahan orang tua, kemudian anak guru atau hal lainnya. Nah itu Ibu berarti kalau ada di tahap 1 gitu kan, pilihan sekolah ini ya. Terus dan tahap apakah sama atau berbeda, apakah jalurnya sama. Nah Ibu Bapak, kalau di tahap 1 itu sudah jelas jalurnya gitu ya. Dan tadi sudah dijelaskan tahap 1 untuk afirmasi bisa 2 sekolah ya tadi. Tadi sudah saya jelaskan kan punten Pak di Dede. Itu Pak Dos ini. Jelas ke kasihan ke Ibu Bapaknya ya Dede. Yang tadi sekolah tahap 1 pilihannya. Nah jadi tahap 1 ini untuk jalur afirmasi itu bisa 2 sekolah Bu, SMA negerinya gitu ya. Terus Pak. Terus nanti kita biar Ibu jelas ya. Tahap 1 dan tahap 2. Nah kalau untuk tahap 2, Ibu ini ikut zonasi, jalur zonasi gitu. Jalurnya sama, itu tidak sama jelas Bu ya. Karena pilihan 1 untuk KTM, tadi mungkin belum dijelaskan kan ya ke Bujang. Nah, terus Pak, terus masih jauh di depan. Jadi Ibu Bapak jalurnya tidak akan sama tahap 1 dan tahap 2. Gitu ya. Hadir kelebihan. Jadi nah di sini Ibu Bapak kita lihat lagi. Kalau untuk tahap 1 Ibu Bapak untuk afirmasi atau KTM, perpindahan anak guru, kemudian di kondisi tertentu. Nah, itu ada di sana afirmasi itu 2 SMA negeri Bu pilihannya gitu ya. Boleh di dalam 1 zona, boleh di 2 zona. Nah, itu ya. Jadi tahap 1 mah tapi jalurnya. Tapi kalau untuk tahap 2 gini. Apakah sama atau berbeda? Tahap 2 misalkan ini yang 2 SMA tidak sama Bu. Nanti kalau di tahap 2 kita lihat di zonasi 2 SMA negeri 1, tapi nanti yang dilihat itu adalah nilai rapor gitu. Bisa ikut gitu. Ibu kalau mau sama misalnya sekolah didinya mah enggak biasa gitu kan. Saya mah misalnya tahap 1 ngiring. Kalau Ibu misalnya KTM atau Ibu perpindahan orang tua badai ngiring anu ke tahap 2 mah enggak. Nah, ini dilihat ada untuk Ibu Bapak. Pokoknya mah zonasi 2 SMA, udah tidak ada pilihan apa-apa Ibu ya, jalurnya pun sudah beda gitu. Jelas ya Bu ya, ini sudah jelas. Tolong ditutup pilihannya sami pertarasana. Bagaimana prosedur pendaftaran secara luring di masa pandemi? Nah, untuk pendaftaran tadi secara luring saya jelaskan bagaimana sekolahnya Bu. Kalau sekolah itu membuka luring, Ibu tinggal bisa langsung ke sekolah yang dituju.
Tetapi kalau sekolah itu tidak membuka secara luring, bisanya online, sudah ada linknya, Ibu. Jadi link ppdb.go.id provinsi, nanti muncul sekolah mana yang Ibu yang muncul dari SMA 1 sampai SMA 27 yang ada di Kota Bandung. Ibu tinggal klik saja SMA mana, nanti akan muncul di sana ya. Jadi kembali kepada sekolah. Kalau ini saya tidak bisa menjawab, oh Bu luring, oh Bu online, nggak bisa. Jadi Ibu bisa nanti lihat sekolah mana yang melaksanakan online, bisa yang melaksanakan luring, gitu ya. Mangga Bu. Untuk jalur KPM, apakah menggunakan rapot semester 1 sampai dengan 5? Bu, untuk Jabar katanya bisa memakai kartu PKH. Nah, ini Ibu. Untuk jalur KPM, saat ini Ibu tidak akan dilihat dari nilai rapot. Tetapi Ibu sudah terdaftar di Dinas Sosial. Gitu kan? Dinas Sosial. Itu Ibu kalau punya kartu PKH, boleh Ibu dibawa. Diperlihatkan nanti nomor PKH itu kan ada nomornya ya Bu ya, ada nomor seri. Nah nomor seri itu dimasukkan Bu, nanti muncul kalau Ibu sudah terdaftar di Dinas Sosial. Jadi sekarang itu canggih Bu, gitu ya. Jadi nanti Ibu dilihat kartu PKH Ibu nomornya berapa, Ibu nanti oleh panitia dimasukkan nomor PKH Ibu. Nah nanti kalau Ibu sudah putra Ibu atau Ibu pun sudah terdaftar di Dinas Sosial, nah itu nanti tidak usah lagi langsung Bu muncul. Berarti Ibu sudah diterima di sana. Dalam arti diterima bukan diterima lulus dulu, tapi pendaftarannya Ibu masuk. Begitu ya Ibu. Jadi sekarang mah sudah tidak bisa minta surat ke kelurahan, sudah tidak bisa minta surat ke kecamatan karena semua sudah masuk dalam data di Dinas Sosial. Ya, Bu, saya punya kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, tidak apa-apa, bawa saja. Nanti dari nomor itu akan muncul, Bu, akan muncul oleh panitia ya. Itu Ibu. Nomor 5 ini, apakah ada jalur zonasi untuk SMK? Nah, tadi sudah jelas ya Bu, karena mungkin ini tadi sebelum saya menjelaskan ya. Untuk jalur zonasi SMK tidak ada, tetapi tadi ada prioritas terdekat. Tapi sami wae tadi. Iya. Jadi kalau menurut bahasa Indonesia sami wawan ya Bu ya. Jadi untuk SMK tidak ada jalur zonasi Ibu dan Bapak, tapi adalah prioritas terdekat. Tadi saya mencontohkan kalau Ibu Bapak dari Kota Bandung ingin masuk ke SMK 1 Cimahi yang dulu terkenal dengan STM pembangunan, ya mungkin kita timbang-timbang dulu gitu daripada salah pilih ya. Kemudian selanjutnya apakah ada sistem rayon untuk zonasi? Nah, Ibu Bapak, oh tadi kayaknya enggak ada, itu sama Pak itu tadi irisan sudah dibahas, tapi ayahnya Dina Eta tadi terus dibahas itu. Irisan coba tinggal, kurang jelaskan dulu. Nah, Ibu Bapak yang irisan, peta. Apakah ada sistem rayon? Nah, Ibu Bapak, di sini sistem rayon tidak ada, makanya ini pakainya sistem zonasi, gitu kan? Nah, sistem zonasi ada di belakang, setelah lewat SMK, setelah SLB, pamit. Makanya itu di akhir coba dibuka. Ada. Ibu Bapak, jadi begini, di dalam zonasi itu tidak ada rayon, tetapi yang ada irisan. Jadi kalau Ibu Bapak tinggalnya di daerah Geger Kalong, nah atau di daerah yang masuknya lah ke KBB ya, mana itu teh? Polban ya, nah itu kan Polban masuknya ke KBB. Nah Ibu Bapak di mana tuh Sariwangi ya, Kompleks Sariwangi. Nah misalkan Ibu Bapak tinggal di Kompleks Sariwangi, nah ingin masuk ke Kota Bandung Bapak bisa, walaupun kakak Bapak adalah KBB. Nah itu namanya adalah zona irisan. Bapak bisa untuk daftar ke Kota Bandung. Nah di sini saya ini ya pointer. Nah itu sok begitu. Nah ini Ibu Bapak lihat berbatasan dengan Kabupaten Bandung, dengan KBB. Nah itu Parongpong ya. Nah Parongpong Lembang ini masuknya KBB gitu. Nah apa SMA mana yang ada di Kota Bandung? Nah ternyata di perbatasan itu ada SMA 19 Bandung. Nah Ibu Bapak yang ada tinggal di Lembang
di Cidadak di daerah UPI Parongpong tiasa daftar ke SMA Negeri 18 karena itu adalah merupakan irisan. Nah, ini Ibu Bapak. Jadi irisan ya bisilir eta buka eta banyak. Nah, ini daerah irisan Kota Bandung, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Cimahi Selatan, kemudian Kota Cimahi, Parongpong, eta tiasa nih daftar kepada SMA yang SMA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9 dan 10. Tapi sebetulnya itu kalau lihat di data itu tiasa ke 18 juga gitu ya. Tapi ini yang lebih ini mangga. Tapi rata-rata ini yang masuknya pengenan akan nah ini ya. Nah ini kelompok A ini zonasi A Ibu Bapak tidak ada rayon ya. Jadi zonasi A sekali deh A. Nah ini daerah irisan ditetapkan menjadi zona A, berlaku sebaliknya. Sebaliknya orang dari SMA 1 bisa masuk ke Lembang, misalnya SMA Negeri 1 Lembang gitu ya. Tapi rata-rata jarang ya yang dari kota ke kabupaten. Nah ini Ibu Bapak, jadi tidak ada rayon, mangga ini disikapi. Ini masih lihat ya orang tua Ibu Bapak? Masih ada ya. Ada nah ini 200 orang lagi. Ya, Ibu Bapak ini mangga Mbak Dedi dipoto lah ini ya untuk pegangan Ibu Bapak. Itu untuk pertanyaan nomor 6. Tongaka dia ya pilihan harus disami. Apakah bisa memakai SK mutasi orang tua yang baru pindah sementara KTP? Nah, tadi udah saya jelaskan ya Bu ya. Ibu Bapak, KTP dan KK kalau belum pindah atau sudah belum pindah itu sudah jelas bisa. Dan katanya di sini yang baru pindah sementara KTP dan sudah domisili di Bandung. Nah ini bisa juga Pak, tapi ini tetap Bapak harus menyertakan surat mutasi, ya. Tidak apa-apa. Ini kemarin kasus bapaknya dinas di Jakarta, kemudian pindah ke Bandung, tapi dia pindah ke Jakarta itu tidak merubah kakak, tidak merubah. Ini tetap di Bandung. Nah, tetapi yang digunakan skep karena memang yang jelas keluarganya dibawa di sana. Kalau kakaknya sudah di Bandung, tapi keluarganya yang jelas di sana, ya. Jadi skep pindah gitu ya. Itu nggak apa-apa dengan kejelasan dari ini dari ini Bu, dari misalnya Ibu Bapak anaknya sekolahnya di sana. Nah, kan ada jelas kan nanti itunya rapotnya. Nah, itu ya. SK, KTP tetap, KTP kakak itu Ibu Bapak bawa, tapi ada penjelasan kan nanti juga akan membuktikan rapot siswanya, gitu ya. Misalnya SMP 8 Jakarta gitu kan, misalnya. Walaupun ini kemarin juga ada kasus KTP kakaknya di Kiara Condong. Tapi karena bapaknya ulah alih dinasnya Papua, Sulawesi, itu telami-telami gitu. Nah, anaknya kadang-kadang di Jakarta, kadang-kadang ke dia gitu. Tapi kakaknya hanya itu skep orang tua yang dipakai. Yaitu tinggal kebijakan sebetulnya kebijakan sekolah-sekolah masing-masing ya. Jadi pemahaman panitia nantinya larinya Ibu Bapak, pemahaman panitia di sekolah yang dituju. Kemudian apakah anak dulu termasuk anak dosen? Nah, ini Pak. Ibu Bapak mungkin untuk anak dosen jadi ini ya, mangga itu mah mungkin Bapak nanti keterangan saja membawa dari sekolah, dari tempat kerja Bapak, misalnya Bapak jadi dosen UPI atau dosen perguruan tinggi mana, Bapak menjelaskan mungkin dicoba saja karena sementara ini yang saya tahu gitu di undang-undangnya baru guru saja gitu ya, di sana jelas guru gitu ya. Nah monggo Bapak nanti tinggal ini saja, saya juga tidak bisa menjawab ini ya, bisa tidak menjawab secara eksplisit gitu. Tapi yang saya tahu dinyatakan di dalam itu undang-undang anak guru gitu, tidak ada anak guru dan dosen. Itu mohon maaf mungkin Pak, nanti kalau Bapak ini tinggal ini bagaimana itu Bapak kepala. Dosen jatahnya untuk kuliah. Iya, jatahnya untuk kuliah gitu ya. Nah, makanya Pak, nanti kalau yang dari dosen ada MOU Bapak dengan Dinas Pendidikan gitu. Jadi iya. Jadi sharing ya. Jadi anak guru nanti bisa masuk perguruan tinggi dengan status itu. Kehoyong Pak itu nya kehoyong dari yaitu mungkin Pak ya saya tidak berani menjawab untuk mengiyakan atau tidakkan, tapi ini bisa dikoordinasikan nanti di panitia.
Nah, ini nomor 9. Kalau nomor NISN berbeda antara rapot dan dapodik, bagaimana membetulkannya? Apakah akan berpengaruh ke PPDB? Nah, Ibu Bapak, makanya ini masih ada waktu. Monggo kalau memang NISN ada yang berbeda dengan rapot, Ibu dan Bapak segera berkomunikasi dengan pihak sekolah SMP. Nanti operator SMP yang akan mengurus dan akan membetulkannya. Jadi Ibu terkedah repot aja nama. Dan ini juga nanti dari pihak SMP pun online gitu ya. Hanya jangan sampai ayeuna bade daftar, ayeuna Ibu dongkap bade ngalaraskeun. Nah, karunya atuh nu di SMP-na gitu ya. Jadi Ibu dari sekarang mumpung masih ada waktu, dirobah kalau memang NISN putra Ibu dengan rapot di dapodiknya berbeda gitu ya. Jadi tinggal koordinasi saja ke SMP gitu ya. Gitu ya Ibu Bapak. Dan yang terakhir, mohon info jarak terjauh yang diterima di SMA 20, SMA 3 dan SMA 5 tahun lalu. Ibu kalau tahun lalu itu 1 kilo ya? 1 kilo sih biasa. 1 kilo maksimal. Kurang Bu. Enggak maksimal ya. Jadi info jarak tahun lalu Bu itu pokoknya dari tempat tinggal Ibu jarak maksimal. Ini Bu maksimal ya. Itu 1 kilo. Jadi usahakan di bawah 1 kilo karena kalau udah 1 kilo maksimal banyak saingan gitu di sananya. Nah itu Ibu mudah-mudahan Ibu dan Bapak dari jawaban saya puas walaupun saya bukan pemuas. Dan gimana ya Bu ya kita sama-sama sajalah. Tapi ini Ibu Bapak kalau memang ada yang perlu ditanyakan bisa kontak. Boleh ke kontak person saya, boleh ke Pak Oli ya, nanti melalui Pak Oli, mangga disampaikan nanti ke sekolah masing-masing sajalah. Kalau ini mah ke sekolah masing-masing boleh ditanyakan. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak puas dengan penjelasan yang barusan saya sampaikan. Karena terus terang saja Pak, ini mungkin sosialisasi, tetapi di lapangan nanti akan banyak sekali permasalahan gitu. Karena kami pun memahami kepada Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak itu datang ke sekolah itu kadang-kadang penuh harapan anaknya diterima. Nah ini kami pun memahami kalau di antara Ibu Bapak masih ada yang bingung, gamang. Padahal itu sudah jelas. Sudah jelas. Paparan. Hanya mohon kalau memang ada yang tidak paham, ada yang Ibu dan Bapak menanyakan kepada orang yang kompeten, orang yang bisa menjelaskan. Jadi jangan mendengar dari mana-mana. Begitu mungkin Ibu dan Bapak mohon maaf apabila dalam penjelasan saya terlalu cepat atau kurang memuaskan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ida Suciati ya, MPD MM ya. Beliau adalah pengawas SMA 20 wilayah 7 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya, yang telah menjelaskan begitu gamblang, jelas dan eces tentang PPDB ke SMA. Barangkali Bapak Ibu nanti ada yang kurang jelas dan lain sebagainya, sialah di chat lah ke sekolah atau ke PPID baik di SMP 7 maupun di SMP 44 ya. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada Pak Nandang, Ibu Ratna, Bu Ida. Terima kasih semuanya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan keleluasaan, kesempatan putra-putri kita bisa masuk ke SMA SMK yang menjadi kebanggaan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.